Ketika seorang pria tampan cupu rela mempertaruhkan kehidupannya untuk melindungi gadis yang ia cintai, keduanya terlibat dalam sebuah misi antara hidup dan mati. Si pria menyelamatkan sang gadis karena ia adalah cinta pertamanya. Pada akhirnya, karena selalu diselamatkan, si gadis pun jatuh hati padanya hingga bersedia tidur bersamanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. 멈추면 죽어. Pria tampan ini bernama Dongju, seorang polisi yang awalnya diremehkan karena selalu gagal menangkap penjahat. Suatu hari, Dongju ditugaskan oleh atasan untuk mengintai seorang mafia yang paling ditakuti. Namun tiba-tiba ia diserempet mobil mewah yang dikemudikan seorang pria misterius. Dongju bahkan terseret beberapa meter karena ia berusaha menghentikan si pengemudi yang terlihat menggunakan jam tangan berwarna emas. Tak jauh dari tempat dirinya terjatuh, Dongju menemukan sesosok pria yang tidak bernyawa yang diduga adalah korban tabrak lari dari mobil yang sama. Setelah melacak mobil yang diduga adalah barang selundupan, pencarian Dongju tertuju pada sebuah markas gangster yang sedang melakukan transaksi. Seorang diri, Dongju memasuki tempat tersebut yang membuatnya terjebak di antara banyak pria bertubuh besar. Di waktu yang bersamaan, seorang polisi cantik yang bernama Hana baru saja pulang ke rumahnya dengan membawa dokumen korban tabrak lari. Ternyata ada segerombolan gangster yang juga mengincar dokumen itu. Hana sangat terkejut karena pintu rumahnya dibuka paksa oleh seseorang yang membawa senjata tajam. Ia langsung menuju ke lantai atas rumahnya untuk membuka laci tempat senjata laras panjangnya tersimpan. Dengan skill yang Hana miliki sebagai mantan atlet tembak, Hana mulai membidik para penjahat. Namun karena kalah jumlah, Hana nyaris terluka saat seorang pria tiba-tiba menindih tubuhnya. Saat itu Hana baru tersadar jika komplotan tersebut mengincar dokumen yang ia bawa. Mantan kekasih Hana yang bernama Jung Hyun sebenarnya sudah curiga jika Hana dalam bahaya. Namun sayang, saat hendak menolongnya, perjalanan Jung Hyun terhambat karena ia dicegat oleh sekelompok orang. Dengan kondisi wajah yang sudah terluka, tiba-tiba Dongju mendapatkan kekuatan seolah ia sedang bertarung di atas ring untuk melawan para penjahat. Ia menghajar satu persatu anggota gangster yang membuat ruangan dipenuhi dengan cat warna-warni yang tumpah. Pada akhirnya, Dongju berhasil menumbangkan pria gigi emas alias ketua gangster hingga giginya terlepas. Tak lama kemudian, Mansik dan anak buahnya tiba di TKP. Mengira Mansik adalah bagian dari salah satu penjahat, membuat Dongju tak sengaja memukul bagian wajahnya yang membuat pria itu memisan. Rekan polisi lain pun memuji keberhasilan Dongju yang melumpuhkan belasan anggota gangster dengan tangan kosong. Dongju pun hanya tersenyum tipis, seolah ia merasakan kepuasan yang sudah lama tak ia rasakan. Jung Hyun pun menggiring para penjahat ke sebuah tempat dan melawan mereka menggunakan skillnya sebagai atlet anggar. Setelah situasi aman, Jung Hyun menuju ke rumah Hana dengan meminjam petugas mobil yang baru saja datang untuk mengamankan jalanan. 인성경찰청 김종현 경사입니다. Di rumahnya, Hana masih terus berupaya untuk mencari strategi agar tembakannya tepat mengenai orang-orang yang sedang menyusup. Setibanya di sana, Jung Hyun sangat terkejut saat melihat semua penjahat telah terkapar. Ia bahkan menduga jika Hana telah menghabisi mereka semua yang membuat Hana terancam hukuman. Namun ternyata Hana menggunakan peluru cat yang tidak membahayakan, sehingga Jung Hyun tak perlu khawatir karena penjahat akan segera siuman. Hana juga sempat menembak pria yang tiba-tiba muncul di belakang Jung Hyun. 괜찮아? Sementara itu, di saat membersihkan badan yang berlumuran cat, Dongju kini memutuskan untuk tak lagi bersembunyi dalam rasa bersalahnya. Ia pun memilih bangkit untuk menjalani kehidupan sebagai penegak hukum. Mansik juga diperiksa dokter karena punggungnya yang terasa sakit akibat bertarung melawan atasannya. Hidungnya juga sedikit memar akibat ditonjok oleh Dongju. Seusai menjalani serangkaian pemeriksaan medis, mereka pun ditunggu wartawan yang menanyakan penggerebekan geng kelinci dan latar belakang mereka sebagai mantan atlet. Dongju pun tak luput dari sasaran wartawan. Dirinya mengaku jika pernah menyabet medali emas di bidang tinju. Dengan percaya diri, ia berkata jika menangkap penjahat adalah bagian dari tugasnya meskipun nyawa taruhannya. 경찰이니까 나쁜 놈들은 잡아야죠.
Saat pulang ke rumahnya, Hana terus saja diikuti oleh Dongju yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Terlebih jalanan menuju ke rumah Hana sangatlah minim cahaya dan sepi. Hana yang tak suka diikuti meminta Dongju agar ia pulang saja. Hingga keributan keduanya pun terdengar oleh seorang pemilik kedai. 저 경찰인데요. 경찰이에요, 우리 아가씨 괴롭혀. Berkat keberhasilan Mansik meringkus gangster, kepala polisi membentuk satuan tim investigasi kriminal yang beranggotakan para atlet. Dongju, Hana, dan Jaeyong kini bekerja di ruangan yang sama. Saat menginterogasi kepala gangster, Dongju yakin jika pria tersebut menggunakan jam yang sama persis dengan pelaku tabrak lari yang menewaskan Jinsu. Dongju pun menanyakan dari manakah pria itu mendapatkannya. Hingga tak lama kemudian, ketua gangster dibawa oleh tim kejaksaan atas perintah komisaris. Hal itu pun membuat Hana kesal, hingga pada sebuah seminar di kantor, secara sengaja Hana menembak ke arah dada komisaris. Meskipun peluru yang digunakan adalah peluru sungguhan, namun komisaris hanya mengalami retak tulang dada karena ia menggunakan rompi anti peluru. Atas insiden itu pun Hana terancam dipecat. Sementara Hana sendiri tengah berada di arena menembak untuk sekedar menghilangkan penat. Saat itu Jung Hyun menghampirinya dan berkata jika dirinya telah membujuk komisaris untuk menangguhkan pemecatan Hana. Keesokan harinya, Mansik mendapat laporan jika ada seseorang yang akan menyelundup ke Cina yang salah satunya adalah anggota gangster yang belum tertangkap. Mansik pun mengajak Dongju dan Jaeyong untuk meringkus mereka. Setelah tiba di TKP, Jung Hyun ternyata sudah ada di sana dan telah menyiapkan sebuah strategi. Perkelahian pun terjadi. Para penjahat kabur dengan melompat ke gedung sebelah. Jung Hyun berusaha mengejarnya dan terlibat perkelahian dengan seorang pria. Namun saat itu berusaha menyerangnya dengan sebuah obeng. Tiba-tiba Jung Hyun teringat traumanya di masa lalu saat ia bermain anggar yang membuatnya seketika membeku. Demi melindungi anak buahnya, Namsik bahkan mengalami luka tusuk di bagian perut. Karena jalanan yang macet, Dongju nekat membawa Mansik keluar dari ambulan dan berlari sembari mendorong Mansik menggunakan troli hingga keduanya bisa tepat waktu tiba di rumah sakit. Seorang dokter berkata jika Mansik sangatlah beruntung karena ada seseorang yang rela menolongnya hingga kakinya terluka. Mansik sangat terharu melihat Dongju yang kelelahan dengan kaki yang masih melepuh akibat sepatunya yang hilang sebelah. Keesokan harinya, Mansik memberikan sepatu baru untuk Dongju sebagai bentuk terima kasih. Malam itu, Dongju bertemu dengan Gyeong-il, sahabat lamanya yang sudah beberapa minggu menghilang. Dongju sangat bahagia karena dirinya yang sebatang kara akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga Gyeong-il dan makan bersama. Menjelang tidur, mendadak Dongju memiliki firasat buruk saat Gyeong-il mendapatkan telepon dari pelatihnya yang mengajaknya untuk bertemu. Dongju saat itu berusaha menghentikan Gyeong-il, namun pria itu seolah sangat menurut pada pelatih yang menjanjikannya pekerjaan. Gyeong-il yang awalnya hendak bertemu dengan pelatih tinjunya dulu justru dijebak oleh seseorang. Ia dipaksa untuk mengakui jika dirinya lah yang menjadi pelaku tabrak lari Jinsu. Seorang pria yang merupakan pelaku asli terlihat mengancam Gyeong-il. Jika Gyeong-il tak mau mengakui kejahatan itu, maka ia tetap saja dijebloskan ke penjara atas dugaan penggunaan narkoboy. Pada akhirnya, karena terus dipaksa dan diintimidasi, Gyeong-il menuruti perintah mereka. Betapa terkejutnya Dongju saat mengetahui jika Gyeong-il kini ditahan setelah mengakui jika dirinya adalah pelaku tabrak lari. Dongju langsung menemui pelatih Jonggu yang saat itu mengaku sebagai wali Gyeong-il dan membantu Gyeong-il saat proses perekaman kesaksian. Keduanya pun sempat berdebat dan saling melempar pukulan. Tak lama kemudian, perkelahian itu pun dihentikan oleh Mansik. Saat pemakaman Jinsu, sekilas Dongju melihat seorang pelayat yang menggunakan jam tangan yang sama persis dengan pelaku. Seketika, Dongju memeriksa daftar tamu rombongan tersebut yang ternyata berasal dari kantor bea cukai yang juga tempat Jinsu bekerja. Setelah mendatangi kantor bea cukai dan memeriksa satu persatu pegawai yang dicurigai sebagai pelaku tabrak lari, Dongju akhirnya menemukan seorang PNS bernama Min Jung. Dongju merasa jika ini bukan pertama kalinya ia melihat pria itu, sementara Min Jung mengaku sebaliknya dan berkata jika telah terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya Min Jung teringat jika pemuda tersebut adalah seseorang yang memergokinya setelah ia menabrak Jinsu di jalanan yang sepi.
Untuk meyakinkan jika dugaannya adalah benar, Dongju bahkan nekat memperlihatkan luka lebam yang ada di bagian pinggangnya, luka yang membekas berpola bemper mobil. Tak lama kemudian, security pun datang dan membawa Dongju keluar ruangan karena telah mengganggu pegawai bekerja. 지금 뭐 하시는 거예요? 좀 놔봐요. 진짜. 야, Mansik mendapatkan keluhan dari polsek terdekat tentang perbuatan Dongju. Ia pun terheran mengapa Dongju berbuat senekat ini dan memarahinya karena bertindak tanpa berpikir terlebih dulu, apalagi sampai memperlihatkan bekas luka di area yang sensitif. 일로 와, 이 변태 새끼야. 아이, 그게 중요한 게 아니잖아요, 지금. Tak lama kemudian, Jung Hyun menemui Mansik yang telah menyelamatkannya tempo hari. Sebagai balas budi, Mansik justru meminta Jung Hyun untuk masuk dalam tim investigasi kriminal. Dongju yang sedari awal tak pernah menyukai Jung Hyun langsung membantahnya. Ia berdalih jika Mansik tak boleh mengambil anggota tanpa persetujuan anggota yang lain. Saat itu juga, Jung Hyun menantang Dongju berduel untuk menentukan siapakah yang akan menang. Jika Jung Hyun menang, maka ia bisa masuk dalam tim investigasi. Jung Hyun rupanya tertarik bergabung dalam tim demi bisa selalu berdekatan dengan Hana. Keduanya pun menuju ke area latihan yang ada di kantor. Mansik bahkan bertaruh jika Jung Hyun lah yang akan memenangkan pertandingan ini. Dongju awalnya meremehkan kemampuan Jung Hyun hingga pada akhirnya ia dengan mudah dikalahkan. Ternyata Jung Hyun pernah menjadi tim nasional atlet taekwondo saat ia masih SMA. Di waktu yang bersamaan, Hana melihat ke ruang latihan. Dongju pun hanya bisa menahan malu karena dirinya yang seorang atlet tinju dikalahkan dengan mudah di depan gadis yang ia sukai. Sepulang bekerja, Mansik mengajak rekan-rekannya makan bersama karena ia menang taruhan. Meskipun saat itu hanya Dongju yang bersedia untuk datang. Sementara itu, Hana baru saja keluar dari kantor setelah memberikan surat pengunduran diri pada atasannya. Hana akhirnya menyusul Dongju ke sebuah kedai. Namun, ia justru merasa kesal karena Dongju terlihat baik-baik saja dan bahkan sedang bertanding dengan Mansik. Di waktu yang bersamaan, mereka mendengar berita di televisi yang mengabarkan jika pelaku tabrak lari alias Kyung Il diduga mabuk saat mengendara. Hal itu pun membuat Dongju bersedih karena sampai saat ini ia tak yakin jika pelakunya adalah Kyung Il. Dongju lalu menemui ibu Kyung Il dan meminta maaf karena ia telah gagal melindungi sahabatnya. Dongju pun berharap agar wanita itu tak perlu khawatir karena dirinya akan tetap melakukan penyelidikan. Ibu Kyung Il memberikan bekal makanan pada Dongju dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Dongju kembali ke kantor dan mengingat kejadian di malam itu. Ia pun mulai bergerak dengan menyelidiki tempat rongsokan mobil. Dongju pun bertanya apakah pemilik rongsokan pernah melihat mobil seperti yang ia perlihatkan dalam gambar. Namun pria itu berkata jika dirinya baru melihat jenis mobil tersebut yang tak lazim ada di Korea. Beberapa kali Dongju mencari ke tempat lain, namun hasilnya terasa sia-sia. 혹시 이 차 들어온 거 보신 적 있으십니까? Merasa perkembangan kasus yang aneh, Mansik pun meminta Jung Hyun untuk melakukan penyelidikan karena timnya sudah tak lagi berhak melakukannya. Jung Hyun mengaku jika dirinya sudah meminta izin pada seorang jaksa untuk mewawancarai Kyung Il. Namun sayangnya, jaksa yang bernama Sukyun dikenal angkuh dan sulit diajak kompromi. Saat itu juga, Sukyun sedang menginterogasi Kyung Il dengan memintanya untuk menandatangani berkas pengakuan. Di luar dugaan, si jaksa adalah kakak kandung dari Jung Hyun. Mengetahui adiknya datang untuk meminta bantuan, membuat si jaksa sengaja menyibukkan diri yang membuat Jung Hyun menunggunya selama berjam-jam. Sepertinya keduanya memiliki hubungan yang kurang akur. 혹시나 해서 이제는 좀 어른이 됐나 했지. Di lain sisi, Dongju menemui Kyung Il di dalam tahanan. Ia membujuk sahabatnya untuk meralat pengakuannya. Dongju pun berjanji akan membebaskannya asalkan Kyung Il bisa bekerja sama. Namun ternyata Kyung Il justru mengabaikan Dongju. Ia pun berbicara pada seorang sipir agar diizinkan bertemu dengan pengacaranya. Ternyata sipir tersebut adalah komplotan dari Min Ju-yong. Di sebuah pom bensin, Min Ju-yong memberi perintah agar sipir tersebut segera menghabisi Kyung Il karena khawatir Kyung Il akan berubah pikiran. Saat itu ia mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari Jung Hyun jika Kyung Il ditemukan bunder di dalam tahanan. Melihat sahabatnya tewas, Dongju pun segera menuju ke TKP. Namun saat itu Jung Hyun melarangnya. Dongju yakin jika sahabatnya bukan bunder karena semua ini terlihat tak wajar, ditambah lagi dengan keberadaan si jaksa di TKP yang membuat Jung Hyun semakin curiga.
Setelah menenangkan diri, Dong Ju kembali ke kantor. Ia pun terlihat murung, namun tiba-tiba Man-sik menghibur dan memberi tugas pada Dong Ju untuk memberikan beberapa barang milik Kyung Il. Sebuah jam tangan berwarna emas membuat Dong Ju merasa aneh karena ia yakin jam tersebut sama dengan jam yang dimiliki oleh ketua geng kelinci emas. Ia yakin jika jam tersebut milik pelaku yang juga menghabisi nyawa Kyung Il. Dong Ju pun meminta untuk melakukan tes DNA pada jam tangan tersebut. Man-sik berkata jika kasus ini telah ditutup dan meminta Dong Ju untuk melupakannya. 끝났어. Di hari itu juga, Dong Ju membawa jam tangan emas dan melemparkannya ke hadapan Min Ju-yong. Dong Ju bersumpah akan menyeret pria itu ke penjara dan membuktikan siapakah pelaku yang sebenarnya. Emosi Dong Ju tak terbendung saat melihat ekspresi Min Ju-yong yang tersenyum sinis di hadapannya. Kekerasan yang dilakukan Dong Ju membuat Man-sik mendapatkan laporan. Ia pun baru tahu jika kondisi Min Ju-yong mengalami luka robek di bagian mulut. Saat diinterogasi, Dong Ju hanya terdiam dan mengakui kesalahannya. Beruntungnya, Dong Ju tidak diskors karena korban tidak menggugat. Man-sik hanya menghukumnya untuk menulis ulang buku hukum perdata. Di lain sisi, jam tangan serupa ternyata dimiliki oleh mendiang ayah Hana yang tewas saat bertugas menangkap penjahat kelas kakap. Hana pun penasaran apakah ayahnya berhubungan dengan geng kelinci yang diduga adalah pelaku yang menabrak Jinsu. Hana lalu bertanya pada atasan tentang kasus ayahnya dan menanyakan perihal jam tangan yang sudah tak diimpor di Korea. Hana sangat terkejut karena jam tangan tersebut terbilang langka dan dibuat oleh seorang pengrajin asal Swiss. Pria itu berkata jika semua barang selundupan di kota Insung dikuasai oleh seorang pria bernama Bong Chan. $5라고. $5? Saat berada di tengah perjalanan pulang, Hana tiba-tiba mengalami pusing. Saat menyeberangi jalan, Hana tiba-tiba merasa sakit kepala dan nyaris pingsan. Beruntungnya, Dong Ju tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Setelah membaik, Hana memberikan medali emas milik Dong Ju yang ia ambil dari pegadaian. Ia berharap Dong Ju tak lagi terpuruk dengan keadaan dan segera menangkap penjahatnya. Hana lalu menemui Man-sik dan mencabut kembali surat pengunduran dirinya. Setelah kematian Kyung Il, ibunya menyuruh Dong Ju agar tak lagi datang menemuinya. Ia juga mengembalikan buku tabungan yang dulu pernah Dong Ju berikan. Wanita itu tak sanggup lagi melihat Dong Ju karena tak ingin membencinya. Ia pun berharap Dong Ju bisa hidup dengan baik dan tak perlu lagi khawatir padanya. Dong Ju hanya bisa pasrah sembari menahan isak tangis. Saat pulang ke asrama, Dong Ju mulai menangis dalam kesendirian. Ia merasa menyesal karena menganggap semua yang menimpa sahabatnya itu adalah kesalahannya. Di lain sisi, Man-sik kesulitan mendapatkan informasi tentang seorang petugas sipir yang selalu mengawasi Kyung Il sebelum tewas. Ternyata pria itu sedang disiksa oleh Min Ju-yong karena telah meninggalkan barang bukti saat ia menghabisi Kyung Il. Barang bukti tersebut tak lain adalah jam tangan yang dibawa Dong Ju ke kantor bea cukai tempo hari. Ternyata sipir tersebutlah yang menghabisi Kyung Il di dalam tahanan dengan cara mencekiknya. Sipir itu pun akhirnya dihabisi oleh Min Ju-yong karena dianggap telah mengkhianati kepercayaannya. Sementara itu, Jung Hyun mengetahui jika ada orang dalam kepolisian yang sedang mencari informasi tentang Hana. Ia pun menduga jika ada seseorang yang mengincar gadis itu. Ternyata Min Ju-yong memang curiga kepada Hana dan mengira jika Hana telah membaca berkas kematian Jinsu. Ia pun memberi perintah pada seseorang untuk terus mengawasi Hana. 걔네들이 확인하기 전에 뜯겨져 있었는지도 모르잖아요. Dong Ju sendiri justru mengambil langkah yang cukup berani. Ia mendatangi kantor bea cukai dan mencari keberadaan Min Ju-yong yang saat itu sedang rapat bersama atasan dan para staf. Mereka pun membubarkan diri dan memberi waktu pada Min Ju-yong untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Dong Ju mulai berusaha menahan diri untuk tidak berbuat kasar hingga ia menghantamkan kepalanya ke tembok berulang kali. Min Ju yang berkata jika dirinya tak akan menuntut Dong Ju dan meminta Dong Ju agar tak lagi muncul di hadapannya. Namun Dong Ju justru semakin menjadi-jadi. Ia menggertak Min Ju-yong dan memukul kaca ruangan tersebut sembari menceritakan latar belakangnya sebagai petinju dan tak ada satupun lawan yang bisa mengalahkannya. Dong Ju seolah ingin menabuh genderang perang terhadap Min Ju-yong. Dalam hitungan detik, kaca di ruangan tersebut pecah yang membuat Min Ju yang berpikir jika Dong Ju benar-benar telah menantangnya.
Di lain sisi, Mansik menemui kliennya dan mencari informasi tentang sindikat penyelundupan mobil. Ia pun mendapatkan satu nama, yakni seorang pria bertato di bagian tangan yang bernama Guangse. Keesokan harinya, Mansik dan Dongju menemui Guangse yang saat itu ada di salon rambut. Dongju bahkan mengejar pria tersebut yang hendak kabur karena takut diinterogasi. Pada akhirnya, Guangse tertangkap oleh Dongju. Ia mengeluarkan ponselnya dan bertanya apakah Guangse pernah menyelundupkan mobil dengan bemper khusus. Pria itu pun menjelaskan jika bisnis penyelundupan di Insung kini dikelola oleh seseorang dengan julusan Manki yang dipekingi oleh pria di bea cukai. Dugaan Dongju benar adanya karena Min Juyong ada di balik semua ini. Mereka paham alasan Min Juyong yang menghabisi Jinsu adalah karena Jinsu sadar jika Min Juyong telah memanipulasi data. Chung Hyun menduga jika Min Juyong adalah orang yang terlibat cukup dalam dengan hal ini dan bukan sekedar PNS biasa. Kasus ini pun membuat heboh kantor bea cukai. Tim audit hingga kepala kantor pun dihubungi pihak polisi terkait keterlibatan Min Juyong. Min Juyong menggertak atasannya dan meminta pria itu berkata jika dirinya akan ditugaskan ke luar negeri agar bisa lolos dari kecurigaan polisi. 제가 자원한 게 아니라 계장님이 시켜서 가는 거라고 해주세요. Dongju dan teman-temannya mendatangi pelabuhan tempat truk kontainer akan dikirim ke Rusia dan berbagai negara lainnya. Mereka mengecek satu persatu kontainer untuk mencari di manakah keberadaan mobil yang menabrak Jinsu. Saat meminta keterangan dari Min Juyong, pria itu berdalih jika dirinya akan segera berangkat ke luar negeri di malam nanti. Keduanya mengikuti mobil Min Juyong dan sempat kehilangan jejak. Saat itu, Dongju mendapat telepon dari Mansik yang mengabarkan jika mobil yang digunakan untuk menabrak Jinsu telah ditemukan di sebuah kontainer. Sehingga saat ini, tugas Dongju hanyalah menangkap Min Juyong. Melihat mobil Min Juyong yang bergerak menuju ke sebuah arah, membuat Dongju mengejarnya dan berlari melompat melewati pemukiman yang padat. Di waktu yang bersamaan, Chung Hyun gagal mencegat Min Juyong karena mobilnya tersangkut di jalanan yang sempit. Dari kejauhan, Dongju mengetahui jika Hana berniat menghadang Min Juyong. Dongju justru berbuat nekat. Ia melompat dari gedung yang cukup tinggi tepat di atas kap mobil Min Juyong. Dengan cara itulah, Dongju bisa menghentikan mobil pria itu yang hendak menuju ke arah gadis yang ia cintai. Min Juyong sangat terkejut karena ada sesuatu yang terjatuh tepat di atas mobilnya. Dongju pun terguling dari atas mobil dan mengalami luka yang cukup parah. Hana sangat khawatir dengan kondisi Dongju. Pria itu pun seketika membuka mata dan berkata jika dirinya baik-baik saja. Min Juyong dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang peristiwa tabrak lari Jinsu, kasus Bundir Kyung-il, serta kasus kematian Manki. Min Juyong mengaku beberapa kasus tersebut tak ada hubungannya dengan dirinya. Selama interogasi, Min Juyong terus melihat jam tangan seolah ia sedang menunggu kedatangan seseorang. Keesokan harinya, Min Juyong tetap bungkam dan tiba-tiba jaksa datang membawa Min Juyong pergi dengan alasan kasusnya kini dilimpahkan ke kejaksaan. Emosi Dongju tersulut karena ia yakin Min Juyong akan menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan diri. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Hana bertanya dari manakah Min Juyong mendapatkan jam yang ia pakai. Tak lama kemudian, Dongju berteriak menghampiri Min Juyong. Ia bahkan bersumpah akan memenjarakannya dengan cara apapun. Karena kondisinya yang belum pulih, Dongju ambruk dan mengalami mimisan. Ternyata benar, jaksa diberi perintah oleh atasannya untuk membebaskan Min Juyong. Ia pun terheran mengapa Min Juyong memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan seorang kepala jaksa juga harus turun tangan membelanya. Min Juyong menjawab jika dirinya bukanlah siapa-siapa, melainkan seorang PNS sama seperti dirinya. Dongju dibawa ke rumah sakit dan menjalani beberapa tes sampai ia sembuh total. Mereka pun sepakat bergantian menjaga Dongju karena Dongju sebatang kara dan tak punya keluarga untuk dihubungi. Untuk sementara waktu, Hana bertugas menjaga Dongju. 지경장이 좀 봐줘. 제가요? 그래. Di malam harinya di ruang perawatan, Hana melihat stiker di ponsel Dongju yang mengingatkannya pada masa saat keduanya masih menjadi atlet. Dongju pun merebut ponselnya hingga keduanya terjatuh di atas ranjang dengan posisi saling menindih. Momen itu seketika terhenti saat perawat datang untuk mengecek keadaan Dongju. 일어나실게요.
Jung Hyun sebenarnya khawatir dengan keselamatan Hana karena ia tahu jika saat ini Hana menjadi incaran Min Ju-young. Jung Hyun berharap agar Hana beralih untuk menangani kasus lain saja dan keluar dari kasus Min Ju-young. Namun Hana justru tertarik dengan kasus ini dan berniat menjadikan dirinya sebagai umpan. 괜찮아. Sementara itu di kantor kejaksaan, Sung Hyun mencurigai kepala jaksa yang sedang menerima telepon dari wali kota. Terlihat jika kepala jaksa menggunakan jam tangan seperti yang Min Ju-young gunakan. Ia pun dibuat terkejut dan tak percaya karena mendapat perintah untuk membebaskan Min Ju-young saat itu juga. Di hari itu juga, Min Ju-young membereskan barang-barang di ruang kerjanya. Mansik memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki latar belakang Min Ju-young, tempat ia berkuliah dan segala properti miliknya. Menurut laporan yang diterima oleh Jung Hyun, Min Ju-young yatim piatu sedari kecil dan diasuh oleh pamannya. Daftar kekayaannya pun hanya sebuah mobil dan rumah yang sederhana. Siapa sangka di malam itu Min Ju-young menuju ke sebuah pusat konstruksi kota Insung. Ia mengambil salah satu mobil mewah koleksinya yang merupakan mobil curian. Min Ju-young sengaja membuat keributan di jalanan yang menyebabkan kecelakaan. Berita kecelakaan itu pun membuat Dong-ju semakin resah. Dalam keadaan tangan masih diperban, ia kembali menemui Min Ju-young yang sedang menikmati makan siang. Gertakan Dong-ju tak membuat Min Ju-young takut sedikit pun. 대단한 인물이네. 오케이. Keesokan harinya, Hana merasa lega karena Dong-ju kini mulai membaik. Gadis itu pun menemani Dong-ju untuk sekedar makan di kantin. Tiba-tiba, Hana teringat akan suatu hal hingga ia bergegas pergi dan meninggalkan Dong-ju. Ternyata, Hana menemui Min Ju-young di pelabuhan tempat peti kemas berada. Hana seolah mengisyaratkan jika dirinya telah mendapatkan sasaran yang tepat dan akan segera menembaknya. Ia juga memberikan dokumen tentang sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Min Ju-young. Penyelidikan pun mulai mengerucut pada sebuah perusahaan bernama Chong-il. 가지고 있던 서류에서 본 파란색 둥근 원, 이거였어요. Keesokan harinya, Dae-young menunjukkan sisa barang bukti yang dirampas pihak kejaksaan. Barang bukti tersebut adalah sebuah permen yang berisi narkoboy keluaran terbaru yang disebut dengan Candy. Ia berencana melacak rute impor narkoboy tersebut untuk menangkap Min Ju-young. Entah untuk alasan apa, Dae-young bukan menyerahkan kasus tersebut pada petugas obat-obatan terlarang. Ia berdalih hanya ingin berbagi informasi dengan tim Mansik. Seseorang bernama Inarko diketahui sebagai pembuat narkoboy tersebut. Inarko sendiri adalah seorang gadis yang cukup berbahaya yang baru saja datang dari Filipina. Terlihat ia menggerebek sebuah tempat pembuatan narkoboy yang mirip dengan buatannya. Dengan tampang sadis, wanita berbaju pink itu menghabisi dua pria sekaligus di tempat produksi candy palsu. Ia bahkan membakar tempat tersebut karena selain memproduksi narkoboy, mereka juga menjual wanita penghibur. Inarko sengaja membuat laporan palsu pada petugas polisi jika dirinya sedang disekap. Ia rupanya ingin membantu Min Ju-young untuk memberikan pelajaran pada para polisi yang telah menyusahkannya. Setelah mendapat laporan, polisi pun menuju ke TKP pembuatan narkoboy. Tanpa mereka ketahui, tempat tersebut telah disiram bensin. Inarko juga meletakkan HP milik korban dalam microwave yang memantik timbulnya api dan ledakan yang sangat besar. Beberapa pria pemilik tempat produksi sempat menghajar Inarko hingga tak lama kemudian datanglah Dong-ju. Dong-ju yang tak tahu jika Inarko sedang bersandiwara justru segera menolongnya. Karena ledakan tersebut, keduanya pun terhempas keluar gedung. Dengan tangan yang masih terluka, Dong-ju menyelamatkan Inarko yang nyaris terjatuh dari ketinggian. Mansik dan para petugas segera mencari bantuan, sementara Hana dan Jung Hyun berhasil menyelamatkan diri. Setelah kejadian ledakan, petugas melakukan olah TKP. Polisi pun mengira jika wanita yang ditolong Dong-ju adalah korban sehingga membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Mereka tak menaruh curiga sedikit pun jika Inarko yang sedang menjadi buronan kini ada di hadapannya. Inarko mengaku jika dirinya tak ingat siapa namanya dan alasan mengapa dirinya berada di tempat tersebut. 아무것도 기억이 안 나요. 아이고야. Mansik pun menghentikan interogasi karena mengira Inarko mengalami trauma dan harus menjalani terapi untuk menenangkan diri. Melihat tubuh Inarko yang mulus membuat Hana sedikit curiga karena biasanya korban narkoboy memiliki banyak bekas luka suntikan di bagian tangan. Untuk sementara, Inarko dibawa ke rumah aman yang tak lain adalah rumah Jung Hyun. Karena telah menyelamatkan nyawa dan ketampanan yang dimiliki Dong-ju membuat Inarko tertarik pada pria itu.
Beberapa hari ke depan, Hana dan Dongju bertugas untuk mengawasi Inarko. Dongju menyiapkan sarapan untuk mereka, dan kedekatan antara Dongju dan Hana sebenarnya sedikit membuat Inarko merasa risih. Inarko berusaha mengalihkan perhatian dengan menanyakan tentang latar belakang Dongju sebagai atlet tinju. 팔은 어쩌다가 다치신 거예요? Di malam harinya, Hana melihat Dongju berkeringat dingin seperti sedang menahan sakit. Hana pun teringat akan ucapan dokter, jika luka yang dialami korban kecelakaan yang awalnya terlihat baik-baik saja, kemungkinan akan mengalami rasa nyeri dan pegal dalam beberapa hari ke depan. Hana pun mengompres Dongju dan menjaganya sepanjang malam. Melihat perhatian yang selalu Dongju berikan pada Hana, membuat Inarko bertanya, apakah Hana juga menyukai Dongju? Karena keduanya sangatlah cocok. Ucapan Inarko membuat Hana teringat akan jasa Dongju yang juga telah menyelamatkan nyawanya. Di hari itu, Hana dan Dongju meninggalkan rumah aman karena mereka harus menghadiri upacara peringatan tahunan di kantor. Cuaca di siang hari yang sangat terik membuat beberapa anggota polisi mulai tak nyaman, apalagi saat komisaris terlalu lama memberikan sambutan. Dongju berinisiatif menutupi wajah Hana yang saat itu kepanasan. Hal itu pun semakin membuat Hana tersipu malu. Seusai upacara, Dongju bahkan membawakan banyak minuman dan vitamin. Hana akhirnya mengakui jika dirinya mulai menyukai Dongju dan langsung menciumnya. Namun secara mengejutkan, Dongju tiba-tiba pingsan di hadapan Hana. 파킨슨병을 앓다가 Dongju dibawa kembali ke rumah sakit karena teman-temannya sangat khawatir. Seorang dokter berkata jika Dongju hanya kelelahan akibat berdiri terlalu lama. Kesadaran Dongju seketika penuh saat melihat Hana, gadis yang baru saja menciumnya. Hana pun bersikap canggung saat Dongju terus mengoceh dan memberi isyarat tatapan genit. Keesokan harinya, Namsik sedikit kecewa karena ia tak menemukan riwayat panggilan ataupun pesan mencurigakan di HP Min Ju-yong yang sebelumnya mereka sita. Mereka yakin jika Min Ju-yong menggunakan HP sekali pakai untuk menghubungi para klien agar mereka tak bisa melacaknya. Dongju pun curiga jika ada seseorang yang menghubungi Min Ju-yong saat mobil tersebut ditemukan. Ia menyisiri area saat Min Ju-yong dalam perjalanan ke bandara. Pria itu diketahui sempat beristirahat sejenak di sebuah parkiran sebelum melanjutkan perjalanannya. Dongju yakin jika di tempat itulah Min Ju-yong dihubungi seseorang dan kemudian membuang ponsel sekali pakainya. Dongju berhasil menemukan potongan HP Min Ju-yong di sebuah selokan, hingga ia pun menyusuri aliran air untuk mencari potongan lainnya. Sialnya, saat berhasil menemukannya, tangan Dongju justru tersangkut hingga Hana harus mencari bantuan. Jung Hyun sempat bertanya apakah Dongju dan Hana memiliki hubungan dekat. Dongju hanya menyebut jika ia berkata jujur, maka hal itu bisa membuat Jung Hyun sakit hati. Pria itu pun kesal dan justru meninggalkan Dongju begitu saja. Ponsel yang ditemukan Dongju diselidiki oleh tim Lab 4 yang menunjukkan jika terdapat sidik jari Min Ju-yong di sana. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa riwayat panggilan, namun setidaknya Dongju menuai banyak pujian. Sementara itu, Inarko merasa bosan karena ia justru terjebak di rumah aman. Ia sebenarnya ingin melarikan diri, namun sepertinya dirinya tak bisa melawan 5 polisi yang selalu mengawal selama 24 jam penuh. Hana, Dongju, dan Jung Hyuk kembali ke rumah aman. Namun tim UIR justru sedang menyiapkan rencana untuk menuju ke sebuah pelabuhan setelah mereka mendapat informasi tentang lokasi Inarko berada. Ternyata Inarko sengaja mengumpankan pembuat candy palsu yang bernama Bong Pil. Wanita itu berkata jika Bong Pil memproduksi narkoboy di tengah laut dan mengedarkannya ke daratan setiap 1 minggu sekali. Keesokan harinya, mereka melihat orang yang mencurigakan dan langsung mengejarnya. Setelah melakukan pencarian selama berjam-jam, Jung Hyun akhirnya berhasil menangkap pria tersebut yang hendak kabur menggunakan speedboat. Mereka pun langsung menggerebek kapal pembuat narkoboy itu. Namun Hana terkejut karena banyak perbedaan dengan narkoboy yang dibuat oleh Inarko. Ia mulai curiga jika Bong Pil bukanlah Inarko yang sedang mereka buru. Ternyata Bong Pil menyelundupkan narkoboy dengan dalih pengiriman ikan segar. Namsik pun sangat bahagia karena peristiwa tersebut merupakan penggerebekan narkoboy terbesar di tahun ini. Setelah menyelidiki sebuah perusahaan logistik dan perusahaan besar sebagai perisainya, mereka yakin jika Jonggulah yang bertugas mendistribusikan narkoboy tersebut pada Inarko dan Min Ju-yong lah yang memuluskan rencana mereka untuk lolos dari bea cukai. 막지 못한 어음이 겨우 4억이었어요.
Chung Hyun berkata jika tak semudah itu menyelidiki perusahaan yang bernama Thai Group karena pemiliknya adalah wali kota. Mereka pun pesimis karena ternyata backingan Min Ju-yong agar selalu lolos dari jerat hukum adalah orang nomor 1 di kota Insung. Man-sik pun baru menyadari jika Dayong sengaja menjebaknya untuk mengumumkan kasus ini di depan wartawan karena ia tahu penggerebekan ini pasti akan mendapatkan pertentangan dari komisaris. Di hari itu, komisaris menegur tim TIK yang telah berani menyelidiki perusahaan Thai Group yang tak lain adalah milik sang wali kota. Keesokan harinya, Min Ju-yong dan Jong-gu menemui wali kota di kantornya. Di luar dugaan, wali kota disiksa habis-habisan oleh Min Ju-yong karena dianggap telah mengambil barang-barang Min Ju-yong yang membuat semuanya kacau. Ternyata, jabatan dan kedudukan yang wali kota dapatkan sejauh ini adalah berkat Min Ju-yong. Ia pun memerintahkan wali kota untuk menyelesaikan tuntutan hukum yang akan ia terima. Pelatih Jong-gu sebenarnya sangat terkejut melihat kejadian kekerasan yang ada di hadapannya, namun ia juga tak bisa berkutik. Di malam harinya, Man-sik dan anggotanya sedang makan di sebuah kedai. Mereka sebenarnya tak yakin jika komisaris akan mendukung untuk menyelidiki perusahaan Thai Group, mengingat komisaris dan wali kota memiliki hubungan akrab dan sering menjalin kerjasama. Setelah makan malam, Man-sik yang akan ke toilet tiba-tiba diserang oleh seorang pria hingga ia tak sadarkan diri. Setelah mengetahui Man-sik terluka, Dong-ju pun berniat membawanya ke rumah sakit. Man-sik berkata jika mereka harus melapor ke kantor terlebih dulu karena pria yang menyerangnya telah mengambil pistol miliknya. Ternyata Min Ju-yong ada di balik semua ini. Ia bahkan menggunakan pistol Man-sik untuk membuat keributan di kota. Sementara itu di kantor polisi, seorang anak di bawah umur ditangkap karena ketahuan menginap di motel tanpa identitas. Ternyata gadis tersebut adalah putri Man-sik yang bernama Jong-ah yang kabur dari pengasuhan ibunya di Filipina. Karena Man-sik sedang banyak pekerjaan, ia pun meminta Jong-ah untuk tinggal sementara di rumah aman bersama Inarko. Man-sik tak menyadari jika putrinya justru tinggal bersama seorang wanita yang sangat berbahaya. Sementara itu, Hana mendapatkan informasi dari badan forensik jika jaket mewah yang ditemukan di TKP kemungkinan adalah milik pelaku yang tak lain adalah Inarko, wanita yang sedang bersama anak Man-sik di rumah aman. Anak Man-sik ternyata baru teringat jika ia pernah bertemu dengan Inarko di dalam pesawat saat wanita tersebut menggunakan paspor bernama Kim Yeon-hwa. Inarko pun mulai panik karena ada seseorang yang mengetahui identitas aslinya. Dong-ju pun mendapat kabar jika terjadi kebakaran di rumah aman. Man-sik pun terkejut saat mengetahui jika penyebab kebakaran berasal dari ledakan HP putrinya yang sengaja dimasukkan ke dalam microwave. Putrinya pun kini juga menghilang bersama Inarko. Mereka segera mencari keberadaan putri Man-sik yang bernama Jong-ah. 경찰인데요. Inarko menuju ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Min Ju-yong. Inarko awalnya mengira jika Min Ju-yong berniat menghabisi Jong-ah dengan satu peluru yang tersisa di pistolnya. Beruntungnya, Jong Hyun berhasil menemukan Jong-ah yang sedang berada di sebuah kedai seorang diri. Man-sik pun sangat lega saat melihat putrinya baik-baik saja. Di waktu yang bersamaan, seorang kurir memberikan paket kepada Dong-ju. Paket tersebut berisi pistol milik Man-sik, namun pistol tersebut kini telah kosong tak berpeluru. Beberapa lama kemudian, Ibu Kyung-il menghubungi Dong-ju. Ternyata wanita itu kini terluka parah setelah Min Ju-yong mendatangi rumahnya. Dong-ju pun hanya bisa menahan tangis saat melihat wanita yang dianggapnya sebagai ibu kini mengalami kritis dan dibawa ke rumah sakit. Dong-ju teringat jika Ibu Kyung-il lah yang selalu ada di dekatnya saat ia kehilangan ibu kandungnya beberapa tahun silam. Dong-ju langsung mencari keberadaan Min Ju-yong. Ia menghajar pria itu tanpa ampun karena ingin membalas dendam. Dong-ju bahkan bersumpah kali ini akan menghabisi Min Ju-yong. Ternyata semua kejadian itu telah diantisipasi oleh Min Ju-yong. Ia sengaja tidak melakukan perlawanan sedikit pun karena telah memerintahkan seseorang untuk merekam kejadian ini. Beberapa jam kemudian, polisi datang namun Dong-ju keburu kabur. Keributan itu pun membuat Man-sik sangat marah dan segera mencari Dong-ju yang diketahui berada di rumah Kyung-il. Dong-ju beralasan jika ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Beruntungnya, Ibu Kyung-il masih bisa diselamatkan meskipun dokter tak tahu kapan wanita itu akan siuman. Dong-ju didakwa atas kasus penganiayaan karena semua bukti telah diserahkan ke kantor polisi. Tim TIK juga terancam akan dibubarkan jika video penganiayaan tersebut sampai tersebar.
Ia pun meminta maaf karena telah membuat banyak keributan dan berniat mengundurkan diri saja dari kepolisian. Mansik berkata, jika Dongju mengundurkan diri, maka Min Ju-young justru semakin bebas dari hukum karena tak ada lagi yang bisa menghentikan kejahatannya. Tak hanya kepada Mansik, Dongju pun meminta maaf kepada Hana. Tanpa mereka tahu, keesokan harinya, Inarko menyamar sebagai perawat dan mengunjungi Min Ju-young yang sedang dirawat karena mengalami patah tulang hidung. 환자분, 기분은 좀 어떠세요? Emosi Dongju semakin menjadi saat melihat Min Ju-young dengan tidak tahu malunya justru menjenguk ibu Kyung-il. Dongju membuang keranjang buah yang pria itu bawa dan mengancamnya agar tak menunjukkan batang hidungnya lagi di hadapannya. Hana berusaha melerai pertikaian. Ia pun pergi dan sengaja melemparkan keranjang buah ke wajah Min Ju-young. 이거 가져가야지. Karena berada di rumah sakit, Dongju dipanggil dokter untuk mengganti perban. Tangan Dongju ternyata bertambah parah setelah ia memukul Min Ju-young tempo lalu. Dokter juga menyarankan Dongju untuk melakukan MRI kepala, mengingat Dongju memiliki banyak keluhan yang mana ia sering pingsan dan tiba-tiba pandangannya kabur. Saat itu, Dongju menolak karena ia merasa baik-baik saja. Di lain tempat, seorang warga Rusia baru saja mendarat di Korea. Pria yang bernama Leo itu ingin menguasai bisnis penyelundupan yang sebelumnya dikuasai oleh mendiang ayahnya. Di lain tempat, Guangse diculik oleh seseorang dan dibawa ke hadapan Leo. Leo menembak kaki Guangse karena ia telah membocorkan aktivitas penyelundupannya pada polisi. Suara tembakan itu pun terdengar oleh Hana dan Jae-young yang berada di area sekitar untuk mengecek gedung terbengkalai yang diduga adalah tempat sindikat penyelundupan berada. Hana mengejar Leo yang baru saja keluar dari gudang. Namun ia kehilangan jejak setelah Leo berhasil melakukan manuver dan menembaki mobil Hana yang menyebabkan ban mobil kempes. Sementara itu, Dongju, Mansik, dan Jonghyun mengintai seorang pria bernama Tuan Baek yang diketahui bekerja sama dengan Min Ju-young. Mereka pun kini menemukan keterkaitan antara Tuan Baek, Leo, Inarko, dan Jonggu terhadap Min Ju-young. Mereka diduga mendapatkan keuntungan melalui penyelundupan dan narkoboy yang dimiliki organisasi terkuat. Di lain tempat, Min Ju-young sedang melakukan pertemuan dengan rekan bisnis. Ia memperkenalkan pelatih Jonggu yang akan menggantikan geng kelinci emas untuk proses distribusi barang. Tuan Baek dan Leo nampak tak begitu percaya pada Min Ju-young setelah muncul beberapa kekacauan akhir-akhir ini. Terlebih, geng kelinci emas ditahan dan para polisi pun kini mengawasi mereka. 이 새끼는 감방해가지고 돈 먹은 시장 아들은 똥이나 싸지르고. Meskipun sudah mengetahui sindikat Min Ju-young, namun Mansik tak bisa berbuat apa-apa setelah komisaris ternyata mengumumkan akan membubarkan tim TIK. Anggota TIK akan kembali pada posisi masing-masing, sementara Dongju akan menjalani sidang kode etik atas berbagai pelanggaran. Ia bahkan terancam diskors selama beberapa minggu. 3 hari berlalu, Mansik dan yang lain mengkhawatirkan keadaan Dongju karena sejak sidang kode etik, Dongju menghilang tanpa kabar. Di saat mereka akan mengecek tempat latihan tinju Dongju, Mansik dibuat terkejut saat melihat Dongju ternyata ada di kolong meja kantor. Melihat wajah Dongju yang babak belur, Mansik pun dibuat marah karena ia mengira jika Dongju menyelesaikan masalah dengan cara yang melanggar hukum. Mansik pun sangat kesal karena Dongju kembali berkelahi, padahal hal itu bukanlah penyelesaian yang mereka inginkan. 아이고 이런 놈 사겠다고 주말에 뺑뺑이나 놀고 계시. Saat Hana akan pulang, Dongju mengikutinya sampai ke jalanan yang biasa Hana lewati. Hana justru mengabaikan Dongju dan memintanya untuk pulang karena ia sudah lelah dengan kelakuan Dongju. Sementara itu, Mansik mencari Dongju di kamar asrama, namun Dongju tak menampakkan diri. Keesokan harinya, Mansik dipanggil atasan yang mengabarkan bahwa tim TIK mendapatkan penangguhan pembubaran. Mereka juga tak akan mendapatkan pendisiplinan. Mansik sangat bahagia, namun ia dibuat penasaran mengapa komisaris tiba-tiba berubah pikiran. Ia pun tahu jika semua ini adalah berkat Dongju yang rela menemui Min Ju-young untuk meminta maaf. Ternyata 3 hari sebelumnya, Dongju berjanji pada Min Ju-young jika dirinya akan menerima pukulan tanpa membalas, asalkan tim TIK tidak dibubarkan. 남자가 쪼잔하게 다른 사람들까지 물고 늘어지는 건 좀 아니잖아. Pengorbanan diri Dongju benar-benar membuat Mansik dan Hana merasa bersalah karena sebelumnya Hana menyebut Dongju tak berguna. Ia pun mencari keberadaan Dongju di tempat latihan tinju. Dongju sebenarnya ada di sana, namun ia sengaja bersembunyi dari Hana. Dongju hanya bisa menatap Hana dari kejauhan saat Hana benar-benar mengkhawatirkannya. Pesan Hana pun tak ditanggapi oleh Dongju karena tiba-tiba ia mengalami mimisan dan harus segera ke toilet.
Dongju pun teringat akan pertanyaan dokter, apakah akhir-akhir ini ia mengalami pandangan kabur, mimisan, atau bahkan sering pingsan. Dan ternyata semua gejala tersebut mengarah pada kerusakan otak akibat benturan yang Dongju alami saat ia menjadi atlet tinju. Dokter menyarankan Dongju untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam sebelum semuanya bertambah parah. Menjelang malam hari, Dongju tidur di sasana seorang diri. Ia pun kembali mengalami demam dan berkeringat dingin. Dengan kondisi yang lemah, Dongju menemui Hana di dekat rumahnya. Hana sebenarnya sangat lega, namun ia berpura-pura bersikap acuh. Hana tak habis pikir dengan gelar juara tinju yang melekat pada diri Dongju. Namun, pria itu justru rela menerima pukulan bagaikan pecundang. 챔피언이 맞고 다니냐? Dongju teringat dengan kejadian di malam itu saat Minju yang memerintahkan Jonggu untuk memukulnya asalkan ia mencabut tuntutan terhadap dirinya dan tim TIK. Hana bertanya apakah sejauh ini Dongju akan menyerah. Tak lama kemudian Dongju menghampiri Hana. Ia berkata tak akan menyerah karena masih banyak ronde yang harus ia hadapi. Dongju mencium Hana dengan mesra hingga Hana pun tak kuasa menolaknya. Hana lalu mengajak Dongju tinggal bersamanya karena ia tahu tak ada tempat yang akan Dongju tuju. Dongju pun sangat bahagia karena ia bisa tinggal satu atap dengan gadis yang ia sukai. Sejak saat itulah keduanya menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya di kantor polisi, Mansik dan anggota bertugas memberikan edukasi pada anak TK yang datang berkunjung, sekaligus memperlihatkan bakat yang dimiliki para atlet. Mansik terpaksa melakukannya untuk melunakkan hati sang komisaris. Dongju justru mendapatkan perintah pribadi dari komisaris untuk memijitnya di sebuah tempat VIP. Setelahnya, Dongju menemui teman-temannya. Mansik dan Jaehong berterima kasih atas jasa Dongju hingga tim TIK tetap bertahan. Saat membahas rencana selanjutnya, Dongju dan Hana saling menatap dengan wajah yang berseri. Hana pun meminta Dongju agar bersikap biasa saja karena khawatir kisah percintaan mereka bisa terbongkar. 돈과 사는 확실히 하자. 티내지 말고. Dongju mengambil barang-barangnya yang ada di sasana tinju dan bersiap untuk segera pindah. Saat itu ia sempat kehilangan sebuah buku puisi yang sebelumnya disimpan di dalam tas. Ternyata buku tersebut kini ada di tangan Inarko karena gadis itu tertarik dengan puisi karya Dongju. Tak lama kemudian Min Ju-yong datang. Inarko bertanya, kapankah ia mendapatkan bahan pembuatan candy yang seharusnya sudah didatangkan ke Korea? Leo juga menanyakan hal yang sama karena Min Ju-yong telah melanggar kontrak yang telah disepakati. Di kantor polisi, Mansik tiba-tiba pingsan setelah ia mengalami shock anafilaktik. Ia ternyata sempat digigit semut api merah ketika penggerebekan narkoboy di pelabuhan tempo lalu. Mereka pun menganggap hal ini sebagai peluang untuk mensterilkan area pelabuhan dengan dalih inspeksi akibat semut merah yang masuk ke Korea melalui paket ikan segar. Karena ada karantina, Min Ju-yong menegur seniornya untuk mengatasi masalah ini. Pria itu pun berlutut agar keluarganya tak disakiti akibat tak mampu meloloskan barang-barang Min Ju-yong. 조심하라고. Sementara itu di pelabuhan, Mansik memimpin anak buahnya untuk mencari di manakah kontainer yang mengangkut barang pembuatan narkoboy. Dongju, Hana, dan Junghyun menggunakan pakaian khusus dan segera masuk ke area sebagai petugas pengendali infeksi. Dongju memeriksa beberapa kontainer, namun ia tak menemukan hal yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya muncul seseorang yang sedang mengecek sebuah kontainer. Dongju awalnya mengira jika seseorang yang berpakaian sama seperti dirinya adalah Hana. Setelah membuka masker, Dongju dan Junghyun terkejut karena wanita itu ternyata adalah Inarko. Gadis itu pun ditangkap karena telah melanggar undang-undang narkoboy. 지금 마약류 관리에 관한 법률 위반으로 체포된 겁니다. Ternyata Inarko sedang bersandiwara dengan mengulur waktu atas perintah Min Ju-yong. Tak lama kemudian muncul beberapa orang yang menyerang Dongju dan teman-temannya. Dongju kembali mengecek kontainer yang sebelumnya ia curigai dan ternyata di dalamnya tersimpan ratusan boneka beruang yang berisi bahan narkoboy. Junghyun juga dikarantina karena ia sempat digigit semut merah. Ketika mendapatkan suntikan, Junghyun berusaha menolak hingga Dongju terpaksa membuatnya pingsan dengan memukulnya. 이러면 됐죠? 됐네. Keesokan harinya, Mansik sengaja membawa hasil sitaan dalam satu kontainer ke halaman kantor polisi. Peristiwa itu pun mengundang perhatian komisaris, meskipun sebenarnya ia takut apakah penyitaan ini akan menimbulkan masalah besar terkait orang-orang yang berkuasa.
Di malam harinya, Mansik dan anak buahnya makan bersama sebagai bentuk perayaan. Sepulang acara, Dongju dengan penuh semangat berniat pulang bersama Hana. Namun Mansik bertanya, kemanakah Dongju akan pergi? Secara tiba-tiba, Junghyun mengajak Dongju untuk tinggal di rumahnya, karena sepertinya ia mulai curiga jika Dongju menumpang di rumah Hana. Dongju sempat kagum dengan rumah mewah milik Junghyun yang begitu besar. Namun ternyata ia hanya diizinkan untuk tidur di ruangan yang mirip gudang, dengan alasan hanya ada satu kamar di rumahnya. 여기 있어. Penyitaan bahan baku narkoboy oleh tim Mansik membuat Leo murka. Ia pun khawatir barang-barang tersebut tak akan pernah kembali padanya jika polisi telah menyerahkannya pada kejaksaan sebagai barang bukti. Perbincangan mereka sedikit terganggu oleh suara berisik dari dalam bagasi mobil. Ternyata Leo mengurung Guangse di dalam mobil, karena sebelumnya ia hanya menembak di bagian kaki dan mengira jika Guangse masih bisa dimanfaatkan. Min Ju-yong sempat melukainya, namun setelahnya ia sengaja membiarkan Guangse kabur begitu saja. Keesokan harinya, Hana dan Junghyun mengawal kontainer menuju ke kantor kejaksaan. Sementara Dongju dan Mansik menemui Guangse yang berhasil menyelamatkan diri di sebuah klinik. Guangse memberikan informasi jika Min Ju-yong sepertinya akan mencuri kontainer sitaan. Bahkan Min Ju-yong sudah tahu kapankah kontainer tersebut akan dipindahkan. Min Ju-yong juga sengaja mengirim para pendemo ke balai kota agar polisi fokus pada penanganan keributan itu. Hingga keamanan pengiriman kontainer ke kantor kejaksaan sangatlah minim. Dongju dan Mansik berupaya menyusul Hana yang saat ini hendak menuju ke sebuah terowongan. Ternyata semua ini adalah rencana Min Ju-yong yang ingin mengirim tim TIK ke suatu tempat agar bisa menghabisi mereka sekaligus. Mansik meminta bantuan Jae-yong untuk membawa pasukan bantuan. 중동파출소에도 연락해서 병력들 최대한 모아봐. 예. Setelah Hana memasuki terowongan, tiba-tiba ia dikejar oleh orang suruhan Min Ju-yong yang menembak mobilnya berulang kali. Mobil yang ditumpangi Hana seketika kehilangan kendali saat mereka menembak tepat di bagian roda. Junghyun dan Hana kini terjebak di antara puluhan preman. Hana berusaha bertahan di dalam mobil hingga pada akhirnya ia mengambil senjata di kursi belakang untuk melindungi diri. Beberapa lawan berhasil Hana tembak, begitu juga dengan Junghyun yang melawan preman dengan tangan kosong. Sementara itu di luar terowongan, Mansik dan Dongju melawan petugas palsu yang menutup jalan masuk. Mansik berusaha melarang Dongju masuk seorang diri sebelum bantuan datang. Ternyata bantuan yang dibawa Jae-yong juga diserang oleh preman asing yang memiliki skill bela diri di atas rata-rata. Junghyun kini berhadapan dengan Tuan Baek. Ia pun terlihat mengalami luka gores di bagian perutnya. 어디 가니? Beberapa pemotor bersenjata mengejar Dongju yang terus berlari untuk mencari keberadaan Hana dan Junghyun. Dongju tak bisa menghindari pukulan yang diarahkan padanya hingga dirinya jatuh tersungkur. Karena kalah jumlah, Dongju pun terpaksa menggunakan helm sebagai senjata hingga pada akhirnya ia bisa mengambil sebuah motor setelah berhasil membuat lawan tumbang. Dongju mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Ia tak mau menyia-nyiakan waktu karena kedua temannya pasti sedang membutuhkan bantuan. Hana mulai terpojok karena ia kehilangan senjatanya. Sementara Junghyun mulai kelelahan melawan Tuan Baek hingga ia mengalami luka tusuk di bagian perut. Di waktu yang bersamaan, tubuh besar Jae-yong juga tak mampu mengendalikan gangster asing hingga ia pun tersungkur. Mansik juga mengalami hal serupa. Tak lama kemudian, Dongju mendaratkan motornya tepat di hadapan Tuan Baek. Ia membuka helm sembari menantang pria itu agar tak lagi menyerang Junghyun. Nyaris Dongju tertusuk jika ia tak mampu menahan senjata yang akan diujamkan ke tubuhnya. Secara mengejutkan, sebuah mobil merah menabrak Dongju hingga ia terkapar. Junghyun juga dipukul oleh Tuan Baek sampai ia tak sadarkan diri. Min Ju-yong keluar dari dalam mobilnya. Ia kembali mengingatkan Dongju agar menyerah, karena sampai kapanpun usaha Dongju untuk melawan dan menegakkan keadilan tak akan pernah berhasil. Min Ju-yong dan Tuan Baek lalu meninggalkan Dongju dan Junghyun karena ia telah menyiapkan anak buah untuk kembali mengajar mereka. Keduanya segera menyusul Inarko yang telah mengamankan kontainer di ujung terowongan, tempat di mana Hana juga ditemukan tak berdaya. Setelah Min Ju-yong tiba, mereka pun segera mengambil alih kontainer untuk meninggalkan TKP. Dongju dan Junghyun berhasil mengalahkan para preman. Ia pun segera menyusul Hana.
Namun, keduanya tak menemukan siapa-siapa selain sebuah mobil putih yang tiba-tiba saja meledak. Tak lama kemudian, petugas polisi dan pasukan UIR datang mengamankan lokasi. Mansik menanyakan keberadaan Hana yang tidak terlihat bersama Dongju dan Junghyun. Situasi bertambah kacau karena di area tersebut sedang terjadi gangguan sinyal, sehingga tak bisa meminta bantuan yang lainnya untuk melakukan pencarian. Alat pelacak pada truk kontainer itu pun juga sengaja dirusak oleh komplotan Min Ju-young. Sembari menunggu bantuan, Dongju dan Junghyun nekat mencari Hana meskipun luka-luka yang mereka alami belum sempat diobati. Di sebuah persimpangan jalan, keduanya pun mendapatkan petunjuk dari sepatu yang sebelumnya Hana buang untuk meninggalkan jejak. Hana sendiri kini bertahan di atap kontainer yang sedang melaju kencang. Menjelang malam, Dongju kembali menemukan banyak petunjuk, mulai dari sebelah sepatu Hana, pakaian, hingga ponselnya. Pencarian keduanya pun tertuju pada sebuah gudang, namun ternyata kontainer tersebut telah kosong. Min Ju-young rupanya membagi barang bawaan dengan banyak kendaraan untuk menghindari pelacakan. Hana saat itu meninggalkan petunjuk dengan menuliskan nomor plat kontainer tempat dirinya berada. Junghyun pun lalu memerintahkan seseorang untuk mengecek CCTV. 4131일로 끝나는 화물차 차량 조회 좀 부탁드릴게요. Sementara itu, harapan Mansik untuk mendapatkan bantuan dari komisaris sepertinya akan sia-sia. Ia pun tetap merahasiakan kabar menghilangnya Hana dari siapapun. Mereka ingin melakukan pencarian secara diam-diam dengan mengandalkan analisa Jae-yong. Di sebuah tempat pegadaian, mereka melacak Hana agar tidak diketahui oleh tim yang lain. Ternyata, nomor kendaraan tersebut tidak terdaftar karena platnya palsu. Dengan bantuan seorang teman, Mansik mendapatkan informasi jika Gwanshae akan meninggalkan Korea menggunakan sebuah kapal. Melihat kedatangan Mansik dan timnya, membuat Gwanshae panik hingga isi kopernya pun berhamburan. Ternyata Gwanshae juga berniat menyelundupkan narkoboy dalam boneka yang ia bawa. Gwanshae akhirnya menceritakan apa yang ia tahu, jika Min Ju-young dan komplotannya akan bertransaksi dengan orang Jepang. Satu-satunya orang yang mengetahui tempat transaksi tersebut adalah ketua gangster kelinci emas yang saat ini mendekam di penjara. Namun, pria itu tetap bungkam karena khawatir keluarganya dalam bahaya jika ia membuka mulut soal bisnis Min Ju-young. 그렇게 입 다물고 있을 거야? 1 hari berlalu tanpa kabar dari Hana yang membuat Dongju sangat gelisah. Saat itu, ia kembali mengalami pusing hingga telinga berdengung. Namun Dongju dan timnya bertekad akan melakukan apapun yang mereka bisa. Saat ini kepolisian dan tim UIR justru disibukkan dengan pendemo yang membuat kericuan. Bahkan saat itu komisaris pun terluka. Mansik dibuat geram karena Min Ju-young sengaja membuat keributan untuk mencegah mereka menangkap penjahat. Sementara Hana masih bertahan dalam gelapnya kontainer. Ia tak tahu kemanakah truk kontainer tersebut akan membawanya. Di tempat yang sama, Min Ju-young akhirnya melakukan transaksi narkoboy dengan orang Jepang. Karena pengiriman terlambat, kliennya pun sempat kecewa. Namun secara tak terduga, Min Ju-young justru balik menggertak mereka dengan menghabisi seorang penerjemah bahasa. 통역사입니다. 쯔약시です. Setelah kesepakatan didapatkan, mereka pun memuat barang-barang ke dalam kapal. Hana yang masih berada di dalam sebuah box juga dipindahkan ke dalam kontainer berbeda. Saat berhasil keluar, Hana sempat mengamati perbincangan Leo bersama Tuan Baik yang sempat bersih tegang memperebutkan miras impor. Melihat pistol yang Leo gunakan barusan dan kalimat yang diucapkan Tuan Baik mengingatkan Hana pada pelaku yang diduga menghabisi ayahnya dulu. Hana pun penasaran tentang siapakah Leo yang sebenarnya. Namun saat ia mencari jalan keluar, ia justru terpergok oleh Tuan Baik. Pelarian Hana pun seketika terhenti karena ia tertangkap oleh Min Ju-young. Tanpa ampun, pria itu memukul kepala Hana menggunakan sebotol miras. Hana dimasukkan ke dalam truk kontainer yang berisi puluhan mayat yang akan dibuang ke lautan. Sebelum menutup rapat pintu kontainer, Hana sempat bertanya kepada Leo tentang seorang polisi Insung yang tewas akibat terlibat kasus dengan gangster Rusia di tahun 2008. Leo seketika teringat tentang kejadian masa lalu saat dirinya lah yang ternyata menghabisi ayah Hana. Ia pun tak menyangka jika kini anak dari polisi yang ia habisi ada di hadapannya. 우리 아버지거든.
Hana sempat mencuri ponsel milik anggota gangster saat ia ditarik paksa. Ia pun segera menghubungi layanan darurat hingga pada akhirnya lokasinya terlacak oleh Mansik. Di waktu yang bersamaan, Dongju dan Jung Hyun mencari berbagai pelabuhan yang mereka curigai sebagai tempat Min Ju-young bertransaksi. Setelah menganalisa kalimat yang Hana ucapkan, mereka pun menuju ke sebuah pelabuhan yang dimaksud. Karena ketahuan mencuri ponsel, Hana kembali dihajar hingga ia pingsan. Singkat cerita, tim TIK berhasil menemukan lokasi Hana. Kwang-se sengaja Dongju gunakan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Dongju dan Jung Hyun segera mencari Hana dengan memeriksa satu persatu kontainer. Pada akhirnya, teriakan Dongju terdengar oleh Hana. Harapan selamat seketika muncul dalam benaknya. Ia berteriak sekeras mungkin dan menggedor kontainer berharap Dongju segera menemukannya. Tak lama kemudian, Dongju membuka pintu kontainer dan langsung memeluk Hana dengan erat. Melihat Hana tak menggunakan alas kaki, Dongju memberikan sepatu miliknya. Dibantu Jung Hyun, Dongju mengawal Hana untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka bahkan sempat berhadapan dengan tuan baik dengan senjata khasnya. Dongju kembali mengalami pusing hingga ia mulai terhuyung-huyung saat melawan belasan anggota gangster. Ia lalu meminta Jung Hyun untuk membawa Hana terlebih dulu, sementara dirinya yang akan melawan anak buah Min Ju-young. Saat Jung Hyun menemukan pintu untuk menyelamatkan diri, Dongju justru berusaha sekuat tenaga untuk menahan pintu yang lain asalkan Hana selamat. Mengira mereka akan lolos, namun ternyata Jung Hyun dihadang oleh 5 pria berbadan kekar. Dari arah berlawanan, Leo menembak bahu Jung Hyun hingga pria itu tumbang dan terjatuh ke lautan. Mendengar suara tembakan, Dongju bergegas mencari keberadaan Hana dan Jung Hyun. Saat tahu Jung Hyun terluka, Dongju langsung menceburkan dirinya ke laut disusul oleh Hana. Keduanya mengangkat tubuh Jung Hyun yang nyaris tenggelam dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Min Ju-young dan sindikatnya berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, polisi datang yang membuat bisnis Min Ju-young berantakan karena mereka menggeledah pelabuhan. Min Ju-young langsung menelpon wali kota dan meminta bantuan untuk tetap melindungi dirinya. Sehingga lagi dan lagi, kejahatan Min Ju-young tidak terendus. Dengan penuh harap cemas, tim TIK menunggu Jung Hyun yang sedang menjalani operasi. Keesokan harinya, Min Ju-young kembali menemui wali kota karena dianggap bantuan wali kota sama sekali tak berarti. Min Ju-young mengancam pria tersebut untuk mengamankan barang-barangnya yang saat ini sedang diperiksa penjaga pantai dan kantor bea cukai. Tak lama kemudian, atas perintah wali kota, kejaksaan turun tangan yang dipimpin oleh Jaksa Sukyun. Mereka melakukan investigasi terhadap kasus ini. Kejaksaan seolah ingin menutupi masalah dan meminta pihak yang berada di sana agar segera meninggalkan pelabuhan. Sementara itu, keadaan Jung Hyun mulai membaik setelah operasinya berjalan lancar. Ia kini telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dongju mengambil pakaian ganti untuk Jung Hyun. Secara tak sengaja, ketika membuka lemari, ia melihat foto ronsen yang menjelaskan jika Jung Hyun pernah mengalami cedera ligamen beberapa tahun yang lalu. Setibanya Dongju di rumah sakit, Mansik menceritakan kondisi Jung Hyun yang kemungkinan tak akan lagi bisa menjadi polisi akibat pergelangan kakinya yang sangat bermasalah. Dongju melihat perhatian Hana yang begitu besar pada Jung Hyun. Ia lalu memberikan pakaian ganti dan foto ronsennya. Hana tak kuasa menahan sedih hingga ia menangis di pelukan Dongju. Saat di kantor polisi, dengan sangat menyesal, Mansik berkata pada Jae-yong jika tim TIK akhirnya dibubarkan. Setelah menjalankan sidang kode etik, tim TIK dituding melakukan investigasi secara berlebihan yang menyebabkan Jung Hyun terluka parah. Dongju berjalan seorang diri sepulang dari rumah sakit. Ia kembali mengalami nyeri kepala dan pandangan yang kabur. Sepertinya syaraf optiknya benar-benar terganggu hingga akhirnya ia jatuh pingsan.
3 bulan kemudian, Jung Hyun mulai pulih meskipun ia masih berada di rumah sakit. Seorang atasan mengunjunginya dan mengabarkan jika TIK telah dibubarkan. Ia pun menawarkan beberapa divisi yang bisa Jung Hyun tempati, mengingat jabatan Jung Hyun sebelumnya sebagai provos yang memang sangat diperhitungkan. Man-sik kembali bekerja setelah ia diskors dan dipotong gaji. Kini ia menangani kasus kriminal kecil dan penyakit masyarakat yang membuatnya sangat frustasi. Sementara Jae-yong bertugas sebagai polisi lalu lintas. Hana ditempatkan sebagai admin di ruang catatan arsip kejahatan. Sementara Dongju kini menjalani aktivitasnya sebagai polisi sukarelawan atas perintah komisaris. 더 빨리 좀 합시다. 저녁에 출동해야 되니까. Suatu hari Dongju mengunjungi ibu Kyung-il yang kini terbaring di rumah sakit. Ia merawat wanita itu meskipun harus mengerahkan seluruh gaji untuk membayar biaya perawatan. Sebagai atasan yang baik, Man-sik merasa bertanggung jawab atas Dongju sehingga ia mengajaknya untuk tinggal bersama di rumahnya. Ternyata dulunya Man-sik lah yang memberikan Dongju rekomendasi untuk masuk akademi polisi. Setelah mengetahui jika Dongju adalah atlet berbakat, namun ia pernah kehilangan arah hidup setelah Dongju difitnah menggunakan obat penambah stamina terlarang. Man-sik merasa kasihan dengan Dongju, apalagi saat itu Dongju baru saja kehilangan ibu kandungnya. Man-sik tak ingin Dongju terpuruk karena ia tahu Dongju pemuda yang baik jika berada di tempat yang tepat. Di sebuah rumah sakit, Jung Hyun menjalani rehabilitasi medis. Hana meminta maaf karena ia baru menyadari jika cedera pada pergelangan kaki Jung Hyun ternyata bermula saat Jung Hyun menyelamatkannya ketika akan tertabrak mobil. Tak hanya itu, cedera tersebut juga menyebabkan Jung Hyun gagal mendapatkan medali emas pada turnamen bergengsi. Jung Hyun selama ini merahasiakannya dari Hana karena ia tak mau gadis itu merasa bersalah. Yang ia inginkan saat ini adalah merajut kembali tali asmara yang sempat terputus. 달라졌을까? Setelah mengalami banyak kasus, Min Ju yang memutuskan untuk pensiun dari PNS Bea Cukai. Ia pun mengadakan acara makan malam kecil-kecilan bersama teman sekantor. Seorang rekan wanita bahkan semakin dekat dengan Min Ju-yong karena keduanya terlihat saling menyukai. Saat di toko bunga, terlihat In Narko bertemu dengan Min Ju-yong. Ia pun penasaran apakah Min Ju-yong benar-benar ingin menghabisi Dongju. Sepertinya In Narko masih mengkhawatirkan Dongju karena pemuda itu juga pernah menyelamatkannya. In Narko lalu menanyakan keberadaan seseorang yang saat ini masih di bawah pengawasan Min Ju-yong. Wanita itu tak lain adalah kakak perempuannya yang diketahui menghilang saat keduanya masih kecil. Min Ju-yong berjanji akan mempertemukan In Narko dengan saudaranya itu jika produksi candy terakhir telah tuntas. 귀여워. 아동바동 개기는 게. Saat mendatangi makam ayahnya, Hana sangat terkejut karena di sana ia melihat sebotol wine yang tidak asing. Ia ingat betul jika merek minuman tersebut adalah sama dengan milik Leo, ketua aliansi gangster kucing hitam asal Rusia. Hana yakin jika Leo erat hubungannya dengan kematian ayahnya dulu. Setelah beberapa bulan tak bertemu, pada akhirnya di sebuah bank, Dongju bertemu dengan Min Ju-yong yang akan mengambil uang pesangonnya. Min Ju-yong lalu mengajak Dongju makan bersama, meskipun keduanya saling melempar tatapan sinis. Dongju yakin jika Min Ju-yong akan menggunakan uang pesangonnya untuk membuka bisnis sebagai bentuk pencitraan. Beberapa waktu berlalu, Dongju mendatangi bisnis Min Ju-yong, mulai dari minimarket, bar, hingga tempat game online. Ia menghajar siapapun yang menggunakan jam tangan serupa dengan milik Min Ju-yong. Dongju ingin menghancurkan bisnis Min Ju-yong sampai ke akar-akarnya. Dengan wajah tertutup tudung jaket, Dongju nekat menghajar puluhan gangster yang membuatnya seketika viral di dunia maya. Min Ju-yong pun dibuat kesal karena bisnis yang baru saja ia buka dihancurkan oleh seseorang yang tak dikenal. Terlebih saat ini, izin usahanya telah dicabut. Man-sik, Jung Hyun, dan Jae-yong yang melihat berita di TV dibuat yakin jika semua itu adalah perbuatan Dongju. Dongju bahkan mengambil puluhan jam tangan para anggota gangster yang terlibat dengan kerajaan bisnis Min Ju-yong.
Selama beraksi seorang diri, Hana selalu mencari keberadaan Dongju karena pria itu susah dihubungi. Mansik juga mencari Dongju lewat bantuan Guangse. Keduanya mendatangi tempat yang Guangse yakini adalah sarang para preman. Tak lama kemudian, keberadaan keduanya pun diketahui hingga Mansik merasa panik. Beruntungnya, Dongju dan Hana datang tepat waktu untuk menyelamatkan atasannya itu. Saat makan bersama di sebuah kedai, Dongju beralasan jika ia mencari semua pria yang menggunakan arloji emas untuk melacak di manakah Min Ju-young menyimpan uangnya. Setelah beberapa hari tak bertemu dengan Dongju, Hana pun sangat lega karena Dongju baik-baik saja. Keduanya pun segera menuju ke Sasana Tinju. Hana tak akan membiarkan Dongju pergi sendirian untuk mencari bisnis ilegal yang berurusan dengan Min Ju-young. Dongju mengusap air mata Hana dan berusaha menenangkannya jika semua kekhawatiran Hana tak akan pernah terjadi. Dengan ciuman mesra, Hana mengungkapkan kerinduan dan tak ingin berpisah lagi dengan Dongju. 이제 안 멈춰. Dongju yang akan menjalankan pekerjaan sukarela tiba-tiba mendapatkan telepon dari Min Ju-young untuk ajakan makan bersama. Min Ju-young sepertinya sudah muak dengan kelakuan Dongju yang begitu rajin menguliti bisnis haramnya. Ia memperingatkan Dongju untuk berhenti sampai di sini atau Dongju akan mati. Gertakan Min Ju-young tak sedikit pun membuat Dongju takut. Ia justru melemparkan puluhan jam tangan ke hadapan Min Ju-young. Melihat kegigihan Dongju saat ini membuat Min Ju-young teringat pada dirinya sendiri saat ia masih kuliah dan menjadi pegawai magang di kantor bea cukai. Saat sedang mengecek kontainer yang akan diimpor, Min Ju-young mempergoki adanya aktivitas terselubung yang dilakukan oleh seorang pria bernama Oh Dolar alias Bong Chan. Min Ju-young saat itu dihajar habis-habisan oleh anak buah Oh Dolar yang hendak menyeludupkan narkoboy. Namun pria itu menolongnya karena merasa suka dengan tatapan tajam Min Ju-young. Apalagi saat itu Min Ju-young berkata jika ia ingin bekerja mati-matian untuk menghasilkan banyak uang. Secara tiba-tiba, Bong Chan memberikan jam tangan berwarna emas pada Min Ju-young. Ia bahkan menawarkan bisnis jika Min Ju-young berniat mendapatkan uang banyak dengan cara yang tak biasa dan bukan sebagai PNS. 1년치 일한 것보다 더 비쌀 기다. Akibat ulah Dongju, Min Ju-young pun berselisih dengan tuan baik yang merasa dirugikan dengan semua ini. Min Ju-young berjanji akan menyelesaikannya, namun ia meminta bantuan pria itu untuk mengedarkan candy di wilayah Insung. Padahal sebenarnya hal itu sangat melanggar perjanjian dengan Inarko. Di lain tempat, Inarko baru saja memproduksi candy dalam jumlah besar sesuai pesanan Min Ju-young. Ia yang kelelahan nyaris pingsan hingga Leo datang menghiburnya. Leo mengajak Inarko untuk meninggalkan Korea bersama jika semua masalah ini telah selesai. Namun Inarko menolaknya karena ia harus mencari keberadaan seseorang, yakni saudarinya saat di panti asuhan dulu. Seseorang yang telah menjerumuskannya agar Inarko kecil diadopsi oleh keluarga asal Amerika. Ternyata keluarga yang mengadopsi Inarko dulu adalah keluarga pecandu narkoboy yang pada akhirnya membuat kehidupan Inarko sengsara karena dibesarkan di lingkungan yang sangatlah buruk. Kembali ke masa kini, seperti biasa, Mansik dan timnya melakukan pertemuan di Pegadaian Insung. Chung Hyun membawa kabar baik karena ketua geng kelinci emas kini bersedia buka mulut tentang berapa jumlah uang yang dimiliki Min Ju-young dari hasil penyelundupannya. Selama berbisnis dengan Min Ju-young, ia tak pernah menghitung jumlah uang yang dimiliki, melainkan menimbangnya secara langsung karena jumlahnya yang di luar nalar. Dengan uang tersebutlah Min Ju-young bisa membeli kekuasaan di kota Insung, mulai dari kepala kejaksaan, wali kota, dan pejabat lain agar bisnisnya tetap lancar. Min Ju-young seringkali membagi-bagikan uang secara rutin kepada mereka dan hal itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan pejabat. Mendengar hal itu membuat Mansik dan Dongju tercengang. Fokus mereka kini mencari seseorang yang menjadi kaki tangan Min Ju-young yang diketahui bernama Sergei. Secara kebetulan Dongju mengenali pria tersebut saat ia menggerebek sebuah tos serba. Singkat cerita, Mansik dan teman-temannya berhasil menangkap Sergei dan membawanya ke markas. Saat diinterogasi, Sergei mengaku tak mengerti bahasa Korea sehingga mereka harus menggunakan trik lain dalam berkomunikasi. Setelah mengetahui jika Sergei fasih berbahasa Korea, mereka pun memaksanya untuk memberitahu di manakah tempat Min Ju-young menyimpan kekayaannya.
Sergi memberi tanda beberapa daerah yang bisa mereka selidiki. Setiap tempat yang mereka datangi, Dongju selalu memberikan tanda dan mengambil foto. Sementara itu di lain tempat, wali kota mengundang pejabat Insung dalam pertemuan bersama Min Ju-young sebagai penyokong dana terbesar di kota itu. Untuk pertama kalinya, wali kota mengundang komisaris polisi atas perintah dari Min Ju-young. Komisaris yang belum mengetahui tentang maksud pertemuan dan siapakah Min Ju-young yang sebenarnya justru meminta pria itu untuk membawakan air putih. Min Ju-young balik menyuruh wali kota yang membuat komisaris terheran siapakah sebenarnya pria berjaket hitam yang baru saja datang. Entah perbincangan apa yang akan Min Ju-young lakukan bersama mereka, karena setelah pertemuan itu ia kembali mengecek peredaran candy di wilayah Insung yang kini telah berlangsung. Tak lama kemudian Min Ju-young mendapatkan pesan gambar dari Dongju beserta beberapa clue seolah Dongju sedang melakukan hal yang besar. Dugaannya pun benar adanya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada penyelidikan terakhir tempat uang Min Ju-young disimpan, Dongju mengirim foto di suatu tempat yang sangat Min Ju-young kenali. Min Ju-young langsung menuju tempat tersebut yang tak lain adalah kontainer tempat uangnya disimpan. Melihat ratusan uang miliknya raib begitu saja, Min Ju-young sangat murka karena Dongju ternyata tak bisa ia remehkan. Panggilan telepon dari Dongju benar-benar membuatnya bertambah emosi. Ia pun bersumpah akan melenyapkan Dongju karena kini tak ada lagi alasan untuk membiarkannya tetap hidup. Tak jauh dari tempat Min Ju-young berada, Mansik dan timnya berdiri dengan perasaan bangga karena berhasil menyita uang milik Min Ju-young dan saat ini telah disimpan di sebuah tempat sebagai barang bukti kejahatan. Penemuan uang di dalam kontainer itu pun telah disita pihak polisi dan ternyata ini bukanlah satu-satunya kontainer yang menjadi jumlah sitaan terbesar dalam sejarah Korea. Kasus ini membuat komisaris mendapat panggilan telepon bahkan dari kantor kepresidenan. Karena uang yang dimiliki Min Ju-young telah disita, Inarko kini memutuskan untuk keluar dari grup dan berhenti memproduksi candy. Min Ju-young mengancam Inarko, jika ia berhenti sampai di sini, maka ia juga takkan menjamin keselamatan wanita yang sedang dicari Inarko. Keduanya sempat terlibat keributan hingga saling menodongkan senjata. Leo ingin melindungi Inarko sebagai kekasihnya, hingga Tuan Baik pun turun tangan untuk menghentikan perkelahian. Setelahnya, Min Ju-young menemui pejabat yang salah satunya adalah kepala kejaksaan. Ia memukul pria itu karena gagal menangani kasus ini hingga Min Ju-young kehilangan semua uang miliknya. Komisaris yang hadir dalam ruangan tersebut sebenarnya hendak pergi karena ia merasa takut. Namun Min Ju-young menahannya karena ingin membuat kesepakatan. 돈이 전부가 아니라는 걸. Penyakit Dongju sepertinya bertambah parah. Ia tiba-tiba pingsan saat Hana hendak menelponnya. Keesokan harinya, Hana sedikit curiga dengan wajah Dongju yang pucat. Namun Dongju berusaha menutupi, termasuk bekas noda merah di jaketnya akibat ia sering mimisan. Di waktu yang bersamaan, Jae-yong mengambil pinjaman dana atlet untuk mencukupi kebutuhan dan hutang yang menumpuk. Ia pun diminta menunggu selama beberapa hari. 지원자가 많아서 서류 심사가 조금 걸릴 것 같아요. Jae-hong mendapat kabar baik karena pinjamannya disetujui. Ia pun segera menemui teman-temannya dan berniat membantu kasus Min Ju-young karena kini Jae-yong memiliki banyak waktu. Saat akan membahas kasus, tiba-tiba Mansik mendapat telepon dari Dae-yong tentang adanya seorang siswi yang OD akibat mengkonsumsi candy. 힘도 안 돼서 이렇게 됐다는데 예전과는 차원이 달라요. Dari kejauhan, Inarko mengamati kejadian itu. Dongju yang melihat Inarko pun segera mengejarnya. Namun saat itu, Inarko mengalami hipoglikemi hingga membuatnya nyaris pingsan. Setelah Dongju menyuntikkan insulin, Inarko mulai membaik. Ia pun diborgol untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebenarnya, Inarko pun terheran mengapa candy buatannya tersebar di wilayah Insung. Padahal seharusnya narkoba tersebut akan Min Ju-young jual ke luar negeri. Keadaan pun semakin kacau karena Inarko berhasil meloloskan diri saat ia berada dalam pengawalan polisi. Dengan mudahnya ia melepaskan borgol dan mengancam supir agar berhenti di tengah jalan. Inarko langsung menemui Min Ju-young. Pria itu rupanya telah melanggar perjanjian dengan mengedarkan candy di wilayah Insung bahkan kepada anak dan para wanita.
왜 캔디가 내 허락 없이 돌아다니고 있는 거야? Narko sangat terkejut karena sepertinya di hari ini Min Ju-young hendak menghabisi Dong-ju. Dong-ju sendiri masih berada di sebuah toko yang sepi karena di luar jam operasional. Tiba-tiba ia diserang oleh preman yang membawa tongkat besi. Dalam keadaan yang tidak begitu fit, Dong-ju mulai kehilangan keseimbangan hingga tubuhnya terkulai. Ia pun mengalami luka yang cukup parah karena tak mampu lagi melawan. Saat itu yang bisa Dong-ju lakukan hanyalah berusaha untuk kabur. Tanpa sengaja HP-nya terjatuh saat akan menaiki tangga. Secara mengejutkan, pelatih Jonggu tiba-tiba muncul. Ia lalu menghajar mantan muridnya itu atas perintah Min Ju-young. Meskipun sudah terkapar dengan darah yang bercucuran di bagian kening, pelatih Jonggu terus menganiaya Dong-ju. Ia ternyata sudah tahu kelemahan Dong-ju yang mengalami kerusakan pada otaknya. Pada akhirnya, Dong-ju benar-benar tak kuat lagi berdiri setelah pelatih Jonggu melayangkan serangan pamungkas. Beberapa jam kemudian, Jae-yong kembali ke area toko. Namun ia tak mendapati Dong-ju dimanapun kecuali HP-nya yang terjatuh. Firasat buruk pun muncul saat Jae-hong melihat TKP bekas Dong-ju dianiaya. Man-sik dan Hana pun dibuat panik ketika mengetahui Dong-ju telah menghilang. Dong-ju tersadar saat ia disiram air oleh Min Ju-young. Pria itu berkata jika dirinya sudah mengingatkan Dong-ju jika hal seperti ini akan terjadi. Namun Dong-ju tak pernah mengindahkannya. Min Ju-young tak akan melenyapkan Dong-ju dengan mudah. Ia ingin menyiksanya terlebih dulu dengan membuatnya OD. Min Ju-young menyuntikkan narkoboy pada tubuh Dong-ju yang seketika membuatnya kejang. Inarko menyaksikan peristiwa tersebut. Ia berpura-pura tersenyum. Padahal dalam hati terasa miris dan tak tega dengan nasib Dong-ju. Saat ada kesempatan, Inarko memberikan obat penawar pada Dong-ju dan memintanya bertahan selama 10 menit saja. Dong-ju dibawa ke sebuah tempat menggunakan kontainer. Waktu 10 menit bagaikan di neraka bagi Dong-ju. Hingga pada akhirnya, ia berhasil bangkit dan membuka paksa kontainer. Setelah sebelumnya, Inarko sengaja melonggarkan satu pintu agar memudahkan Dong-ju keluar. Melihat Dong-ju yang hendak melompat, membuat Tuan Baik sangat terkejut. Dong-ju pun terhempas ke jalanan. Ia menuju ke hamparan ilalang kering untuk mengecoh anak buah Tuan Baik yang terus mengejarnya. Tibalah Dong-ju di pusat keramaian kota. Ia meminta bantuan pada pengendara yang melintas, namun mereka justru ketakutan. Dong-ju kembali diserang oleh anak buah Tuan Baik hingga ia terluka. Setelah kelelahan berlari, Dong-ju berhasil mencabut senjata yang bersarang di tubuhnya. Namun sayang, Dong-ju justru menarik perhatian warga karena dianggap hendak melukai warga dan kini menjadi buronan. Berita pun tersebar jika Dong-ju menggunakan narkoboy jenis terbaru yang sangat membahayakan. Man-sik, Jung-hyun dan Hana berpencar untuk mencari Dong-ju sebelum polisi lain menemukannya. 인성경찰청 소속 윤모 순경으로 현재 징계 중인 것으로. Di luar dugaan, Min Ju-young justru memanfaatkan situasi ini. Ia mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Dong-ju dalam keadaan hidup, maka akan diberi imbalan 100 juta won. Kini tak hanya polisi, para anggota gangster, preman, dan gelandangan pun terus memburu Dong-ju. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan uang hingga keributan di kota Insung tak dapat terhindarkan. Komisaris sengaja tak melakukan apa-apa karena sebelumnya ia menerima suap dari Min Ju-young serta jam tangan emas. Setelah menganalisa pergerakan Dong-ju dari satu tempat ke tempat yang lain, pada akhirnya Jung-hyun yakin jika Dong-ju berada tak jauh dari rumah aman. Jung-hyun berhasil menemukan Dong-ju dalam keadaan terluka parah di balik mobil yang sedang terparkir. Tiba-tiba Inarko muncul. Ia membawa suntikan obat untuk menyelamatkan nyawa Dong-ju. 괜찮아? Saat mendapatkan kembali kesadarannya, Jung-hyun segera membawa Dong-ju ke rumah sakit. Perjalanan Jung-hyun tak semudah yang ia pikirkan karena Tuan Baik membuntutinya dan menyerangnya. Niatan Jung-hyun untuk membawa Dong-ju ke kota lain sepertinya juga akan sia-sia karena polisi melakukan penyisiran di semua akses menuju luar kota. Tak ada pilihan lain, Jung-hyun meminta bantuan pada kakaknya untuk menyediakan dokter dan klinik. Ia berjanji akan membayar semua bantuan itu dengan surat penyerahan saham yang sudah Jung-hyun tanda tangani. Kakak Jung-hyun pun bersedia membantu karena imbalannya yang sangat setimpal.
Setelah mendapatkan infus oleh seorang dokter, kini mereka hanya menunggu Dongju sadarkan diri untuk menetralisir narkoboy yang tersebar dalam tubuhnya. Soo-kyun hanya memberi waktu selama 3 hari bagi mereka untuk merawat Dongju dengan nyaman. Sementara itu di kantor kepolisian, Man-sik semakin bingung karena tak ada pihak yang membantu, mengingat komisaris dan atasannya pun sedang tak ada di tempat. Ia justru mendapatkan kabar buruk jika ketua geng kelinci emas ditemukan tewas saat akan dipindahkan ke kantor kejaksaan. Beberapa jam yang lalu, saat dalam perjalanan, mobil yang membawa tahanan tersebut diserang oleh Tuan Baek. Man-sik pun khawatir dengan adanya berkas penyelidikan yang telah mereka kumpulkan. Saat kembali ke markas, situasi sudah sangat kacau. Sergi ditemukan tewas, sementara Gwangse berhasil selamat karena ia bersembunyi di dalam lemari. Di malam sebelumnya, Leo dan teman-temannya datang. Ia rupanya memeriksa berkas dan mencari tahu apa yang Sergi ketahui tentang kematian ayahnya. Tak banyak yang Gwangse dengar dari pembicaraan tersebut. Tapi sepertinya Sergi memberikan sebuah petunjuk yang sangat membuat Leo murka hingga ia nekat menghabisinya. Sementara itu, Tuan Baek sedang menyiapkan candy, namun truk yang pelatih Jonggu kirimkan tak kunjung tiba. Tuan Baek sebenarnya tak yakin apakah Inarko tak akan marah dengan pelanggaran kontrak kerjasama ini. Ternyata Inarko sendiri sedang sibuk mencari seseorang di sebuah rusun yang sangat kumuh dan kecil. Ia sangat prihatin dan bersedih atas keadaan saudarinya yang ternyata menjadi pecandu narkoboy akibat ulah dari Min Ju-young. Niatannya untuk membalas dendam pada wanita itu pun urung Inarko lakukan karena kondisinya yang sangat menyedihkan. 날 그딴 쓰레기통에 처박아놓고 온다며. Kembali pada Hana, ia merasa harus mengambil tindakan karena tak bisa membiarkan Dongju menjadi buronan. Hana mengambil senapan miliknya di kantor dan menuju ke sebuah bangunan konstruksi jembatan Insung yang tak lain adalah markas Min Ju-young. Ia berniat menghabisi Min Ju-young karena pria itu terbukti banyak melakukan kejahatan, termasuk percobaan penghilangan nyawa Dongju. Hana mengendap-endap memasuki area konstruksi. Ia berusaha menghindari kamera pengawas, menaiki tangga, dan mencari spot yang tepat untuk menyerang. Hana menggunakan seutas tali untuk memudahkannya menembak. Setelah membidik beberapa orang, fokus Hana tepat pada Min Ju-young. Namun saat akan menarik belatuk, tiba-tiba Inarko mengacaukan konsentrasi. Inarko menerobos masuk dan nyaris menabrak Min Ju-young. Ia sangat marah karena Min Ju-young telah membuat kakaknya menjadi pecandu, padahal sebelumnya Min Ju-young berjanji akan melindunginya. Min Ju-young ternyata melakukannya karena ia juga kecewa pada Inarko yang secara diam-diam membantu Dongju. Karena berani melawannya, Min Ju-young memaksa Inarko untuk menelan candy buatannya sendiri yang mengakibatkan Inarko lemah tak berdaya. Tak lama kemudian, Min Ju-young mendapatkan informasi tentang seorang penyusup yang akan menghabisinya, yang tak lain adalah Hana. Setelah memeriksa sekeliling, pandangan Min Ju-young tepat ke arah Hana. Hana pun segera melesatkan pelurunya yang mengenai HP hingga membuat Min Ju-young terluka. Setelah mengetahui kemanakah perginya Hana, Jung Hyun dan Man-sik menuju ke tempat yang dimaksud. Ia tak meminta bantuan Dayong karena tim UIR sedang berada di sebuah tempat karena mereka harus mengawal komisaris yang sedang mengadakan rapat darurat. Setelah berhasil melukai Min Ju-young, Hana pun dikepung dari berbagai arah. Dengan senapan yang masih banyak peluru, ia tak kesulitan untuk mengalahkan para preman. Tiba-tiba, Hana pun terpojok saat mengalahkan beberapa pria yang membawa kapak, hingga membuatnya kehilangan tas yang berisi banyak amunisi. Hana berlari menuju ke area penyimpanan barang. Ia pun kembali diserang dari berbagai arah. Hana menggunakan lemari baja sebagai perisai untuk berlindung. Pada akhirnya, Hana menemukan sebuah cara untuk membatasi jarak pandang mereka, yakni dengan menyemprotkan apar. Ia pun berhasil selamat dan keluar dari tempat itu. Kini Hana beralih ke ruang pembuatan narkoboy, hingga tembakan demi tembakan justru meledakkan sebuah pipa yang mengeluarkan gas. Sementara itu, Tuan Baek mengamankan Min Ju-young ke ruang rahasia dan ia pun beralih mengejar Hana. Saat Hana berhasil menuju ke ruangan akses lift berada, tiba-tiba Min Ju-young muncul di hadapannya dan langsung mengarahkan senjata ke arahnya. Hana yang tak menyangka akan diserang begitu cepat terpental sejauh beberapa meter. Meskipun ia menggunakan rompi anti peluru, namun tembakan itu benar-benar membuat dadanya terasa sakit. Nyawa Hana selamat karena saat Min Ju-young akan menghabisinya, ia kehabisan peluru.
Hana membeberkan beberapa banyak kejahatan Min Ju-young yang tak bisa dimaafkan, sehingga ia layak untuk dihabisi. Di luar dugaan, Hana menyelipkan kamera di pakaiannya, sehingga kejahatan Min Ju-young saat itu disiarkan secara live dan ditonton secara massal. Jae-hong yang menyaksikannya pun merasa harus membantu sahabat-sahabatnya. Komisaris dan para pejabat yang sedang rapat dibuat terkejut saat melihat siaran live karena nama mereka juga pasti akan terseret. Karena perbuatan Hana yang telah membocorkan kejahatannya, Min Ju-young mengambil senjata anak buahnya dan berniat menghabisi Hana saat itu juga. Tiba-tiba Tuan Baik datang dan membawa Inarko yang kini menjadi sandranya. Inarko seolah menawarkan bantuan pada Hana karena kini ia ada di pihaknya. Saat Hana berada di ujung tanduk, ia pun segera meraih senjata dari tangan Inarko. Jung Hyun yang tiba di lokasi langsung mengeluarkan tongkat dari kedua tangannya untuk melindungi diri. Dalam hitungan detik, beberapa preman pun dibuat terkapar. Ia segera mencari keberadaan Hana setelah mendengar adanya suara tembakan. Sementara itu, Dongju tiba-tiba sadarkan diri. Kondisi fisiknya seketika pulih saat mengetahui Hana dalam bahaya lewat siaran live yang sedang ia tonton. Sialnya, sebelum pergi, ia harus menghadapi preman yang telah mengendus klinik tersebut. Nyawa Hana untuk kedua kalinya bisa selamat karena secara mengejutkan Leo menodongkan senjata ke arah Min Ju-young. Leo kini telah mengetahui jika Min Ju-young yang telah menghabisi ayahnya. Dulunya Min Ju-young berpura-pura bersedia membantu Leo, padahal Min Ju-young lah penjahat yang sebenarnya. Tuan Baik tiba-tiba muncul dan menyerang Leo karena ia berusaha melindungi Min Ju-young. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Hana untuk mencari jalan keluar. Sementara Leo yang sedikit terluka berusaha memapah Inarko menuju lift bersama Hana. Di dalam lift, Leo mengaku jika ia melindungi Hana hanya untuk membalas budi atas kebaikan ayah Hana di masa lalu. Saat Leo remaja, ia pernah diganggu berandalan dan ayah Hana lah yang membantunya. Leo memberikan sebuah kamera milik ayah Hana karena ada suatu hal yang penting yang harus Hana ketahui. Ia meminta Hana untuk menjaga Inarko sebentar karena dirinya akan mengejar Min Ju-young dan menghabisinya. 복도를 따라가면 출구가 나와. Melihat klinik berantakan ditambah menghilangnya Dongju membuat Mansik sangat khawatir. Ternyata Dongju menemui komisaris hanya untuk melampiaskan kekesalan pada seorang pejabat pecundang seperti dirinya. Mansik tak habis pikir dengan perbuatan Dongju karena Dongju terlalu berani di saat ia masih menjadi buronan. Ia pun segera membawa Dongju pergi dan menyusul Hana serta Jung Hyun yang sedang bertarung antara hidup dan mati. Dongju dan Mansik memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Ia menerobos masuk ke area konstruksi dan segera mencari teman-temannya. Hana memeriksa kamera pemberian dari Leo. Ia menyalakan benda tersebut hingga pada akhirnya terungkap jika pelaku yang menghabisi ayahnya di masa lalu bukanlah Leo, melainkan Min Ju-young. Leo sempat terjebak oleh ucapan Min Ju-young yang saat itu membuatnya yakin jika ada seorang polisi yang terlibat dalam kematian ayahnya. Namun setelah mengetahui jika polisi yang dimaksud adalah ayah Hana, orang yang dulu pernah membantunya, Leo mengurungkan niatannya untuk menghabisinya. Namun sayangnya secara tiba-tiba Min Ju-young datang dan merebut senjata dari tangan Leo hingga terjadilah insiden berdarah itu. Di lain sisi, Leo menemukan keberadaan Min Ju-young. Ia menembak ke segala arah dan terus bertanya tentang alasan Min Ju-young yang menghabisi ayahnya. Tiba-tiba saja anak buah Min Ju-young muncul. Mereka menembaki Leo hingga pria itu tersungkur. Flashback di masa lalu, ternyata sebelum Bong Chan dihabisi oleh Min Ju-young, pria itu terlibat pertengkaran dengan ayah Leo, hingga ayah Leo disekap dalam bagasi mobil. Min Ju-young yang dalam kondisi terdesak, bukannya menyelamatkan ayah Leo, melainkan menghabisinya dengan cara mendorong mobil tersebut ke dasar laut. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Sergei. Min Ju-young yang takut ketahuan, akhirnya berniat melenyapkan ayah Hana yang saat itu sedang menyelidiki kasus ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, kini Hana semakin bertekad untuk menghabisi Min Ju-young dengan tangannya sendiri. Ia mencari amunisi yang sempat terjatuh dan menemukan keberadaan Min Ju-young yang ternyata sedang berada di ruang VIP. Dongju melawan beberapa orang yang menghalangi jalannya. Dalam ruangan gelap, seorang preman sengaja menggunakan senter agar membuat Dongju silau dan akhirnya ia bisa dengan mudah dilawan. Kekuatan keduanya seimbang hingga Dongju merasa kewalahan.
Melihat kondisi Leo yang kritis, Inarko pun sangat bersedih. Leo mengucapkan kata-kata perpisahan hingga pria itu pun tewas seketika. Di lain sisi, Jung Hyun tak bisa mengimbangi serangan Tuan Baek hingga kacamatanya nyaris pecah. Namun ia kembali menemukan kekuatan saat mengingat masa lalu ketika ia terus dikalahkan. Kini Jung Hyun bertekad untuk menang. Ia pun membuang kacamata dan keduanya bertarung sengit. Namun sayang, Tuan Baek memilih untuk melarikan diri. Hana tiba di ruangan tempat Min Ju-young berada. Ia melawan beberapa preman sekaligus yang membuat Min Ju-young terkejut dan bersembunyi di balik sofa. Anak buah Min Ju-young di dalam ruangan ini ternyata sangatlah banyak, tak seperti yang Hana pikirkan. Tak disangka, tiba-tiba Inarko muncul dengan membawa alat peledak di tangannya. Tepat saat terjadi ledakan, Hana dan Inarko terjebak di dalam lift yang berguncang cukup keras. Saat keluar dari lift itu, Hana diselamatkan Dongju dari serangan para preman yang akan melukai wajahnya. Min Ju-young ternyata masih hidup karena ia berlindung di balik lemari. Ia pun segera menuju ke lift dan mencari jalan keluar. Keberadaannya pun sempat dipergoki oleh Dongju. Namun sebelum Dongju menghajarnya, Inarko juga ingin membalas dendam atas kematian Leo. Ia ternyata mengeluarkan alat peledak kedua hingga mereka pun berusaha mencari spot untuk berlindung. Min Ju-young berhasil kabur melewati ruang bawah tanah yang saat itu sempat Dongju periksa. Sementara Inarko dibawa ke rumah sakit setelah Jung Hyun memastikan jika wanita itu masih hidup. Polisi menyita barang bukti yang ada di tempat tersebut, termasuk ribuan candy siap edar. Petugas tak menemukan Min Ju-young dimanapun yang membuat tim TIK geram. Hana pun yakin jika ada informan yang membocorkan segala rencana mereka kepada Min Ju-young. Karena masih buron, Dongju dibawa keluar area menggunakan tong sampah. Komisaris pun datang dan menanyakan keberadaan Dongju yang telah lancang memukulnya di depan umum. Setelah kejadian itu, Tuan Baek memindahkan barang-barang yang tersisa yang bisa mereka jual. Ia pun sempat terlibat pertengkaran dengan pelatih Jonggu karena pria itu terlambat menyiapkan kendaraan. Keberadaan Min Ju-young saat ini pun belum diketahui. 다들 연락이 아예 됩니다. 민 사장을 본 아들도 없고. Dongju dan Hana merasa baik-baik saja hingga tak berniat ke rumah sakit. Keduanya justru menuju ke rumah Hana untuk sekedar melepaskan kerinduan. Dongju membersihkan luka di wajah Hana hingga keduanya mulai terbuai dalam ciuman mesra. Momen indah itu pun terpaksa gagal saat tiba-tiba ibu Hana datang yang membuat Dongju panik dan segera pergi. Dongju lalu mengunjungi Jung Hyun. Meskipun tak begitu menyukai Dongju, Jung Hyun bersedia membukakan pintu dan menampungnya sementara waktu. Tanpa Jung Hyun ketahui, di dalam toilet, Dongju mengeluarkan isi perutnya karena rasa sakit di kepalanya yang sudah tak tertahan lagi. Keesokan harinya, mereka bergerak untuk melacak beberapa kontainer yang mengangkut candy yang tak lain dibawa oleh Tuan Baek dan pelatih Jonggu. Ternyata Min Ju-young bersembunyi di tempat yang paling aman, yakni di ruang kerja sang komisaris. Dongju pun mendapatkan firasat akan hal itu hingga mereka menuju ke tempat komisaris polisi berada. Saat Dongju dan teman-temannya menerobos masuk, puluhan petugas polisi menghalangi hingga pada akhirnya Min Ju-young menjadikan komisaris sebagai sandera. Karena tak ada jalan lain, Hana terpaksa menembak kaki komisaris hingga ia mendapatkan celah untuk menggertak Min Ju-young. Sayangnya, Min Ju-young berhasil kabur dengan senjata di tangannya. Dongju mengejarnya ke arah parkiran. Ia tak ingin kehilangan buronan kelas kakap untuk kesekian kalinya. Min Ju-young tak lama kemudian dijemput oleh seseorang hingga membuatnya berhasil lolos dengan mudah. Dongju yang berusaha mengejar dihadang oleh pelatih Jonggu dengan sebuah pukulan. Tanpa aba-aba, Jonggu memukul wajah Dongju dengan sangat keras hingga luka lebam muncul di area matanya. Pukulan telak itu sepertinya berakibat sangat fatal terhadap syaraf penglihatan Dongju. Hingga saat bangkit dan berniat melawan, pandangan Dongju tiba-tiba buram. Ia tak bisa melihat musuh yang ada di hadapannya. Melihat kekonyolan Dongju yang meninju ke segala arah, membuat pelatih Jonggu yakin jika kini mantan muridnya itu tak bisa melihat. Kelemahan Dongju justru membuat mantan pelatihnya itu semakin bersemangat memukulnya secara bertubi-tubi. Ia mencibir dan menyalahkan Dongju yang dulunya menolak ikut MMA hingga membuat hidup pelatihnya berantakan. Hal itulah yang membuatnya terpaksa bergabung dengan bisnis gelap Min Ju-young. Ia pun meninggalkan Dongju yang saat itu sudah tak berdaya. Tak lama kemudian Jung Hyun menghampiri Dongju, namun Dongju masih tak bisa menguasai diri hingga Jung Hyun pun menyadarkannya. Dongju berkata jika dirinya tak bisa melihat dengan jelas.
Menyadari Hana sedang memanggilnya, Dongju meminta bantuan Junghyun untuk membawanya bersembunyi. Ia tak ingin Hana khawatir dengan apa yang terjadi. Junghyun menghubungi Mansik tentang kondisi Dongju dan memintanya untuk merahasiakannya dari Hana. Mereka lalu menemui komisaris yang kini ada di rumah sakit. Meskipun Hana menembaknya dengan peluru karet, namun pria itu seolah berpura-pura kesakitan. Mansik menanyakan keberadaan Min Ju-young, namun ia justru diusir. Sementara itu, Junghyun membawa Dongju ke dokter yang sebelumnya merawatnya untuk pemeriksaan lanjutan. Saat di perjalanan, penglihatan Dongju perlahan kembali. Ia sangat berterima kasih pada Junghyun yang tak hanya mengantar, namun juga menemaninya sepanjang pemeriksaan. Setelah kabur dari kantor komisaris, kini Min Ju-young berlindung di balik wali kota. Ia meminta bantuannya untuk segera memastikan keamanannya. Min Ju-young lalu mencari keberadaan Tuan Baik untuk mendapatkan candy sisaan yang harus ia kirim ke Jepang. Keduanya pun berebut barang tersebut hingga terjadi baku tembak. Keesokan harinya, Hana melihat Dongju di sekitar rumahnya. Luka lebam akibat pukulan pelatih Jonggu kini mulai pudar, sehingga Hana mengira tak terjadi hal yang serius pada kekasihnya itu. Melihat Dongju yang ikut menyelidiki TKP keributan semalam, membuat Mansik menegur dan meminta Dongju untuk bersembunyi karena ia masih menjadi buronan. Dayong yakin jika informan polisi yang membantu Min Ju-young sangatlah lihai karena ia membocorkan rute yang aman dari kamera CCTV kota. Pada akhirnya, informan itu pun berhasil ditangkap. Di luar dugaan, komisaris mencabut predikat buronan terhadap Dongju. Sepertinya ia juga khawatir dengan kasus ini sehingga enggan terlibat lebih jauh. Terungkap sudah jika Min Ju-young menggunakan kekuasaannya di bea cukai untuk memeras para pejabat dan pemilik perusahaan besar, karena ia memang mengantongi laporan pajak dan sejenisnya. Singkat cerita, Mansik dan timnya berhasil mengungkap tindakan wali kota yang pernah memanfaatkan kekuasaannya terkait perusahaannya sendiri. Ia pun kini menjadi tersangka kasus korupsi dan penggelapan pajak. Mansik mendatangi pria itu yang akan kabur sembari membawa tas berisi uang banyak. Mansik menyeretnya ke hadapan wartawan untuk memberikan keterangan secara langsung. Setelah kejahatan Min Ju-young dan wali kota terungkap, pelatih Jonggu kini menjadi buronan. Tak butuh waktu banyak, mereka pun segera menuju ke suatu tempat untuk memburunya. Mansik sengaja mengurung Dongju di dalam mobil karena ia tak ingin Dongju berulah mengingat kondisinya yang masih sakit. Namun Dongju tak mengindahkan perintah atasannya. Ia pun nekat kabur dengan tangan yang masih terborgol dengan setir mobil. Meski awalnya sempat kesulitan mengalahkan pelatihnya, namun kini Dongju telah mempelajari kelemahannya hingga akhirnya ia bisa menumbangkan Dongju dan menangkapnya. 오정구, 당신을 마약류 관리법 위반 및 불법 번호판 사용 및 Mengetahui Dongju telah berhasil, Mansik pun sangat lega meskipun ia juga merasa khawatir. Apalagi saat itu Hana tiba-tiba muncul dan berkata jika dirinya sudah mengetahui kondisi Dongju yang sedang menjalani pengobatan. Suatu hari, Mansik mendapatkan info jika ada beberapa truk kontainer yang akan meninggalkan kota. Kontainer tersebut kemungkinan besar berisi barang terlarang milik Min Ju-young. Saat berhasil mengepung area, tak pernah mereka duga jika truk kontainer tersebut meledak hingga membuat Dongju dan teman-temannya terpental. Tak jauh dari tempat itu, beberapa ledakan juga terjadi yang membuat kehebohan warga. Sebelum memutuskan kabur, Min Ju-young akan menghancurkan segalanya yang telah ia bangun tanpa terkecuali, termasuk kota Insung itu sendiri. Dalam situasi yang sangat kacau, komisaris bersembunyi di balik selimutnya di rumah sakit. Dongju tak habis pikir dengan sikap komisaris yang tak layak disebut sebagai pimpinan. Komisaris sebenarnya tak yakin bisa mengatasi kasus ini karena Min Ju-young terlibat sengkongkol dengan banyak pejabat di kota tersebut. Dongju memeriksa sebuah gedung Min Ju-young yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. Mereka pun menginterogasi Inarko tentang kemungkinan rencana Min Ju-young selanjutnya. Inarko berkata jika Min Ju-young pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita teman satu kantornya. Ia meyakini jika wanita tersebut yang akan Min Ju-young mintai bantuan. 20년 동안 민주형 정체도 몰랐는데. Dugaan Inarko benar adanya karena wanita yang bernama Nona Kim tidak masuk bekerja selama 2 hari dan HP-nya tak bisa dihubungi. Terlihat wanita itu memang sedang bertemu dengan Min Ju-young untuk membahas sesuatu. Mansik mendapatkan informasi jika gangster Jepang yang telah menunggu candy kiriman Min Ju-young dibuat marah karena candy tersebut tak akan pernah datang. Mereka lalu mengadakan sayembara untuk menemukan Min Ju-young dan Tuan Baik di Korea.
Tuan Baik yang semakin terdesak meminta anak buahnya yang tersisa untuk segera bersembunyi. 너도 이제 네 살 찾아라. Chung Hyun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Nona Kim. Wanita itu bersaksi jika Min Ju-young mengajaknya kabur ke luar negeri dan janji bertemu di sebuah hotel. Keesokan harinya, sesuai waktu yang telah disepakati, Man-sik menuju hotel yang dimaksud. Mereka mengamati sekitar lokasi berharap Min Ju-young segera muncul. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Min Ju-young tidak menampakkan diri. Sementara para pemegang saham hotel yang kebanyakan pejabat Insung mulai berdatangan karena mereka akan mengadakan rapat pembagian saham. Hana sebenarnya curiga dengan beberapa orang petugas yang menggunakan penutup wajah. Hingga pada akhirnya, ia menemukan serbuk berwarna putih yang berceceran di lantai hotel. Hana yakin jika serbuk tersebut sejenis dengan bahan peledak yang ada di gudang Min Ju-young. Setelah menanyakannya pada Inarko, ternyata serbuk tersebut adalah natrium sianida yang sangat berbahaya jika bereaksi dengan air. Di waktu yang bersamaan, Nona Kim kabur. Jae-young pun gagal mengejarnya. Hana lalu memberitahu teman-temannya jika mereka harus mengevakuasi para pejabat karena Min Ju-young ternyata berniat menghabisi mereka semua dalam sekejap. 그 창고에 톨루엔 말고 다른 게 더 있었대. Awalnya mereka tak percaya dengan ucapan Dongju, hingga tiba saatnya listrik padam disusul dengan semburan air. Mereka pun berdesak-desakan keluar dari ruangan karena tiba-tiba muncul gas beracun yang membuat mereka sesak nafas. Tepat saat para pejabat berhasil dievakuasi, ruangan tersebut benar-benar terbakar. Sialnya, pintu ruang utama terkunci secara otomatis hingga Dongju terpaksa mendobraknya. Dongju lalu mengarahkan mereka pada tangga darurat menuju ke parkiran mobil. Dalam keadaan yang gelap dan genting itulah, Hana memerintahkan mereka untuk menjauh dari pintu besi karena bantuan yang ia hubungi akan segera datang. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Tampak sang komisaris polisi muncul dengan gagah berani sembari membawa senjata di tangannya. Ternyata ucapan Dongju sewaktu di rumah sakit telah menyadarkannya. Dongju sebelumnya berpesan jika masih ada kesempatan agar komisaris berubah dan dikenal sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan banyak orang. Masalah keamanan di kota Insung kini telah diambil alih oleh komisaris. Ia memutuskan untuk berani mengambil sikap dan akan memberantas segala bentuk kejahatan di kotanya. Komisaris juga bersaksi jika ia tak terlibat apapun dengan kejahatan Min Ju-young. Hana mendapatkan informasi jika ada sebuah mobil merah yang Min Ju-young tumpangi untuk kabur dari kota ini. Namun, mobil tersebut hanya ditumpangi oleh anak buah Min Ju-young untuk mengecoh para petugas. Min Ju-young sendiri kini sedang menemui Nona Kim. Ia hanya mengambil tas hitam yang wanita itu bawa. Dengan teganya, Min Ju-young justru menghabisi wanita tersebut setelah apa yang Nona Kim korbankan untuk melindunginya. Min Ju-young segera menuju ke pelabuhan dan berniat menaiki kapal yang telah menunggunya. Tanpa diduga, dua mobil yang berisi puluhan anggota gangster telah mengepungnya. Mereka mengaku utusan orang Jepang untuk membawa Min Ju-young. Di waktu yang bersamaan, Dongju dan Chung Hyun menemukan pelabuhan tersebut dan melihat Min Ju-young sudah terluka parah. Keduanya tak akan membiarkan Min Ju-young mati dengan mudah karena ingin menjebloskannya ke dalam penjara seumur hidup. Saat Dongju dan Chung Hyun melawan para gangster, Min Ju-young justru memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Di luar dugaan, kedatangan Tuan Baik mengejutkannya yang membuat Min Ju-young harus menyerah dengan luka tusuk di perutnya. Bantuan dari Hana akhirnya tiba juga. Gadis cantik itu menembak beberapa pria yang akan melukai Dongju. Setelah berhasil mengalahkan anggota gangster, Chung Hyun lalu menyelesaikan urusannya dengan Tuan Baik yang sempat tertunda. Ia menghajar pria itu di bagian kedua tangan dan kakinya hingga pada akhirnya Tuan Baik berhasil ditangkap. Pelarian Min Ju-young di sebuah kapal diketahui oleh Dongju. Dongju menghajar Min Ju-young dengan 3 pukulan terbaiknya yang seketika membuat Min Ju-young tak bisa berkutik. Saat Dongju lengah, Min Ju-young justru menceburkan dirinya ke laut. Dongju tak ingin kehilangan Min Ju-young hingga ia menyelam untuk menyelamatkannya karena pria itu harus diadili. Dengan sisa tenaga, Dongju mengangkat tubuh Min Ju-young ke daratan. Tak lama kemudian, Man-sik dan timnya menyambut keberhasilan Dongju. Mereka pun sangat lega karena penjahat yang paling diincar kini telah tertangkap.
Atas prestasinya, Mansik dan timnya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Hubungan Hana dan Dongju pun memasuki tahap yang lebih serius setelah keduanya mendapatkan restu dari orang tua. Ibu Kyung-il kini telah pulih dan kembali membuka bisnis kedai mie. Suatu hari, Dongju menjenguk Min Ju-yong di dalam penjara. Min Ju-yong menyebut, jika selama uang dan keserakahan ada dalam diri seseorang, maka orang-orang seperti dirinya pasti akan kembali muncul. Dongju berkata, jika hal itu bukanlah perkara yang sulit, karena orang seperti dirinya juga akan selalu tumbuh dan berjuang mati-matian untuk memenjarakan para penjahat. Suatu malam, seorang sipir mendatangi sel tahanan Min Ju-yong, mengira pria itu akan membantunya kabur, namun ternyata Min Ju-yong justru dihabisi. Hingga pada akhirnya, film pun berakhir. 하지만 기억하라.